Halo Empers, selamat datang di M Podcast, tempat kita ngobrol-ngobrol seru tentang segala hal yang berhubungan dengan manajemen pendidikan. Nah, sebelum kita lanjut, gua bakal memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan, gua Rizky Urliandi, dan tentunya gua nggak sendiri nih. Gua ditemanin teman gua yang keren banget nih, yaitu ada. Halo teman-teman yang semua, nama gue Raffi Asalansari. Kalian bisa manggil gue Raffi. Oke, nah di sini gua akan ditemani Raffi nih. Nah, Vi, kira-kira hari ini kita bakal bahas topik apa nih, Vi? Pada M Podcast pada hari ini, Vi. Kan sebentar lagi nih kita udah ada yang namanya penerimaan mahasiswa baru atau maba nih, Kak Rizky. Dan tentunya mereka tuh pengen tahu nggak sih seluk-beluk tentang jurusan MP itu sendiri gitu, biar mereka tuh lebih mengenal gitu, Kak Rizky, tentang jurusan MP. Maka dari itu tema kita kali ini yaitu tentang bedah jurusan MP sampai tuntas, Kak Rizky. Beh, keren banget ya, Kak. Tadi udah di-spill nih, tadi apa yang bakal kita bahas pada kali ini. Tentunya keren banget ya, Kak. Dari awal aja kayak kata-katanya bedah MP. Nah, berarti kita bakal denger cerita nih, Kak. Apa sih MP itu? Nah, mungkin lebih asik lagi, tentunya kita ada bintang tamu juga nih Kak, yang nggak kalah kece, yang bakal kita tanya-tanya ini Kak, tentang MP nih Kak. Nah, penasaran nggak sih teman-teman semuanya? Mungkin dari Kak Raffi juga penasaran. Nah, kira-kira bintang tamu kita pada kali ini siapa nih Kak? Untuk bintang tamu kita kali ini ada Kak Priscilia Priyanka dari MP 2020 dan juga ada Kak Ade Alfian dari MP 2021 dan juga tentunya ada Kak Aura Karina dari MP 2022, Kak Rizky. Yang mana nih orang-orang ini yang memiliki banyak banget cerita selama di MP itu sendiri, Kak Rizky. Oke, keren banget nih Kak. Nah, kalau didengar-dengar Kak, tadi kan ada dari angkatan 20, 21, 22. Berarti ini dari setiap angkatan ya Kak? Oke, berarti teman-teman pasti asik nih teman-teman. Karena ini kita bakal ngedengerin langsung nih dari tiga angkatan sekaligus nih teman-teman. Nah, tadi dari Kak Priscila, dari Kak Ade, dari Kak Karin. Nah, oke. Mungkin dari tadi kita ngomong-ngomong aja nih Kak tentang keseruan di MP, terus kita mau cerita tentang seluk-beluk MP. Nah, mungkin daripada kita penasaran ya Kak, mungkin langsung aja kali ya Kak kita tanya-tanyain mengenai MP ini. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan tadi izin nanya dulu nih terkait kabar-kabar mungkin dari kakak-kakak dan teman-teman kakak-kakak terlebih dahulu nih. Nah, kira-kira dari yang pertama mungkin dari gue mau nanya dari angkatan paling atas nih. Ada tadi Kak Priscila Priyanka. Dari Kak Priscila, halo Kak. Halo Rizky dan Raffi ya tadi. Iya, betul Kak. Oke, gimana Oke Raffi Kak. dan Rizky? Oke, Alhamdulillah sih Kak, baik kabarnya. Oke. Alhamdulillah saya Mm-mm. juga baik, Kak. Aman. Alhamdulillah. Kira-kira mungkin agar lebih akrab aja ya Kak. Biasanya kalau Kak Pinpet Kak Priscila dipanggil apa nih Kak di MP? Sebelumnya aku kenalin ulang deh ya. Kan nama aku Priscilla Priyanka, tapi biasanya kalau teman-teman MP manggilnya Pinpe. Boleh manggil Pinpe aja kalian juga gitu. Oke, oke berarti Kak Pinpet ya Kak. Karena dari aku udah sempat dengar nih Kak. Kira-kira oh Kakak dipanggilnya apa nih di MP gitu. Oh iya, I see, Oke, I see. oke. Mungkin ini aja sih Kak. Tadi dari Kak Pinpet udah kenalin diri. Nah mungkin boleh tahu nih Kak dari kita itu kesibukan dari Kakak nih sekarang ada apa aja nih Kak kira-kira? Oh, kalau untuk kesibukan aku sekarang lagi fokus nyelesain skripsi aja sih sama lagi kerja juga gitu. Wih, lumayan sibuk juga ya Kak. Gimana kerjanya sekarang di mana Kak kalau boleh tahu? Kalau sekarang aku lagi kerja di salah satu brand lokal, brand fashion lokal. Wih, keren. Keren, keren, keren. Alhamdulillah. Oke, sangat sibuk nih dari Kak Pinpe ya. Alhamdulillah, Enggak semoga sih, ter... so sibuk aja. Oke, Ya lanjut.
Oke, terima kasih kepada Kak Pimpe. Oke, mungkin selanjutnya ada siapa nih Kak? Oke, kita mundur satu angkatan ke bawah kali. Kita di sini ada Kak Ade. Gimana kabarnya Kak Ade? Halo, Raffi, Rizky. Kabar gue alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Kak Ade, sekarang nih kesibukannya nih, kira-kira lagi ngapain aja nih? Apakah masih sibuk ngumpul di GOT? Ya kalau 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 kita tahu kan, MP biasanya tuh ngumpulnya ya di GOT lagi-lagi ya kan. Kak Ade masih sering gak nih ngumpul di GOT? Oh, langsung ke gue ya pertanyaannya ya. Gue itu kayak apa ya? Ya, tongkrongan TNP sih. Cuman kalau misalkan masih sering nongkrong di gue, kelihatannya tuh pengangguran gitu. Tapi ya, beberapa minggu ini sih lumayan sering kemarin nongkrong di gue ya. Jadi, karena ada beberapa kemarin teman-teman angkatan 20 yang sidang, jadi kita angkatan 21, angkatan 22 juga ikut ngerayain sidang dan nongkrong di GOT kayak gitu. Sih kalau kabar gue ya. Ya, itu kabar GOT. Sekarang kabar Kak Adenya gimana? Kalau kabar gue sih kesibukan berarti ya. Kalau kesibukan gue sekarang ingin menjadi mahasiswa yang baik dan benar aja sih. Sekarang itu lebih fokus ke situ. Jadi gue semester depan ini udah mulai magang angkatan 21. Gue sedang mempersiapkan ya hal-hal untuk magang. Terus juga gue juga panitia magang juga. Jadi kayak ada opening magang gitulah. Kita lagi fokus ke situ yang benar lagi akan diselenggarakan. Gitu. Oke, jadi kesibukan sekarang nih istilah kata lagi memperbaiki ataupun mengupgrade value dari diri Kak Ade sendiri ya tentunya. Lebih ke value sebagai jadi sebagai mahasiswa sih. Oke, oke. Keren banget ya teman-teman Empers. Jadi benar penting untuk terus mengupgrade value yang ada di dalam diri kita tentunya sebagai mahasiswa ya. Oke. Kabar alhamdulillah tadi Kak Ade juga baik, baik-baik saja dan juga kabar dari pertemanan di GOT nih juga ternyata baik-baik saja. Kemarin juga beberapa kali Kak Ade bilang kalau udah lagi sering ke kampus gitu ya untuk ikut merayakan teman-teman angkatan dari 20 yang sudah sidang gitu ya Kak Ade. Mungkin boleh nih selanjutnya bintang tamu kita selanjutnya ada siapa Kak Rizky? Oke, kita lanjut ke angkatan 22 nih Kak. Nah, jadi di sini ada Kak Aura Karina. Halo Kak Aura. Halo, halo, halo Rizky, halo Halo. Raffi. Gimana nih Kak Aura kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah, alhamdulillah baik ya Kak. Oke, em, mungkin sama sama sih Kak pertanyaannya yaitu gimana sih kabarnya maupun kesibukannya pada saat ini nih Kak? Kalau dari gue sendiri sih sebenarnya karena gue masih termasuk angkatan yang aktif gitu ya untuk berkegiatan di kampus, mungkin agak berbeda ya tadi sama Kak Pinpe dan juga Kak Ade gitu. Yang sekarang tuh kegiatannya udah di luar kampus gitu. Tadi Kak Pinpe yang kerja atau misalkan dari Kak Ade yang akan magang gitu dan juga lagi sibuk memperbaiki GOT ya. Bercanda, bercanda. Kalau dari gue sendiri karena masih aktif juga di Hima, jadi mungkin kesibukan saat ini sih ya lebih ke kepanitiaan gitu yang akan mendatang. Mungkin nanti ada itu ya kita menyambut adik-adik maba kita gitu. Terus juga apalagi kan ikut juga nih kepanitiaan di fakultas gitu nyoba-nyoba. Jadi paling sibuknya kayaknya lebih banyak di kampus gitu ya. Oke, waduh, kayaknya banyak juga ya Kak dari kesibukan tadi udah disebutin dari Kak Karin juga tadi. Kak Karin ini sibuk sekali nih di kepanitiaan maupun organisasi. Tapi untuk kabar alhamdulillah ya Kak, sekarang baik. Walaupun lagi hektik, tapi agaknya ya udahlah kita Bismillah aja sehat-sehat. Semoga sih kita selalu diberi kesehatan ya. Oke, tadi kita udah nanya kabar nih Kak dari pertama yaitu ada Kak Pinpe, Kak Ade, dan sampai ke Kak Karin juga. Mungkin tadi kan kita udah spill di awal yaitu kita mau cerita tentang lebih dalam tentang MP lah Kak gitu. Nah, daripada tadi kita cuman ngomong-ngomong aja, apa sih kira-kira ceritanya di balik MP ini? Mungkin langsung kita tanyain aja nih kepada kakak-kakak di sini nih, apa sih sebenarnya cerita atau hal-hal yang menarik nih di MP?
Oke, mungkin kita langsung aja kali ya masuk ke pertanyaan pertama. Mungkin saya ingin dijawab pertama oleh Kak Karin, boleh nih? Pertanyaan pertama yaitu kenapa MP? Nah, ini penasaran ya. Kira-kira apa sih jawaban di Kak Karin? Kenapa MP? Nah, mungkin boleh Oh, langsung aja kepada Kak Karin. oke Gimana Kak? oke. Oh, pertanyaannya kenapa MP bukan kenapa Bandung ya? Eh, ya, kenapa Oke. MP nih Kak? Oke, boleh Oke, silahkan. ini sebenarnya hostnya ini atau kakak moderator ini mau jawaban jujur apa jawaban ini nih kak? Apa namanya seriusnya? Mau jawaban jujur apa agak jujur dikit? Jawaban jujur Aduh, dong Oh, tentunya. jawaban jujur. jujur dong. Oke, terus sebenarnya kalau jawaban jujur itu simpelnya gini, perjalanan ya. Jadi awalnya itu dari kecil mungkin dari SD itu aku terinspirasi sama salah satu guru SD ku waktu kelas 4 dan ini gue aja lah ya jadi pas kelas 4 itu guru gue ini kayak baik banget kan jadi kayak gue tertarik banget nih jadi guru kayaknya seru deh kayaknya keren deh kayak gitu karena terinspirasi sama beliau terus pada akhirnya karena itu kan masih bocil ya pas kelas 4 itu terus di SMP ketemu banyak orang yang lebih pemikiran yang lebih luas terus SMA juga begitu jadi eh, keinginan atau mau terjun ke dunia pendidikan ini perlahan-lahan tuh mulai luntur gitu. Jadi kayak semangatnya tuh mungkin nggak seperti saat SD gitu pengen terjun ke dunia pendidikan. Tapi pada saat SMA saat itu mungkin labil banget gitu ya mau masuk jurusan mana dan akhirnya waktu itu tuh ikut SNM sebenarnya waktu itu tuh SNM ya namanya masih SNM di angkatan gue 2022 itu eh milihnya tuh jurusan lain bukan MP dan ketolak kan pada akhirnya ikut SNBT yang sekarang mungkin ya atau dulu UTBK gitu pas UTBK itu kayak bingung kan karena udah hopeless banget ketolak gitu di SNM atau di jalur undangan itu kayak udah nggak ada harapan lagi nah pas mau daftar UTBK itu kayak ya udahlah pasrah aja sama pilihan orang tua kayak gitu karena mungkin ya udah saatnya saat ini gue tuh ikutin kemauan orang tua gue gitu kan pada akhirnya orang tua gue juga pengennya tentang manajemen-manajemen gitu, terus dari gue sendiri dulu ceritanya selalu pengen masuk ke dunia pendidikan yang orang tua gue tahu gitu ya, gue sangat into banget pengen ke dunia pendidikan, jadilah gue disarankan untuk ya udah masuk aja di UNJ ini dan milih akhirnya manajemen pendidikan karena dari gue sendiri itu sebenarnya kalau untuk hal-hal yang berbau mengajar kayak gitu masih kurang apa ya kurang minat sebenarnya ya. Jadi kan kalau MP ini kan nggak terlalu yang em, diharuskan untuk mengajar, untuk mungkin kayak PGSD atau PG PAUD gitu ya. Jadi ya udah akhirnya memilih MP ini gitu karena mungkin masih ada sedikit minatnya ke arah manajemennya gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan jawaban lebih jujurnya lagi adalah ini gara-gara bapak saya kepencet gitu ya. Jadi sebenarnya ceritanya tuh waktu bokap gue tuh taunya di di UNJ di UNJ itu nggak ada manajemen doang gitu karena kan balik lagi kan kita satu keluarga tuh pengennya manajemen cuman ternyata pas bokap gue lihat ada yang manajemen pendidikan oh UNJ kan kampusnya kampus pendidikan ya jadi mungkin oh ini manajemen pendidikan mungkin sama kali ya kayak manajemen biasa gitu yang dia di pikiran bokap gue saat itu jadi ya udah akhirnya bokap gue pilih manajemen pendidikan gue daftar UTBK dan pas pengumuman UTBK jeder benar langsung masuk di MP gitu. Jadi gue di MP ini masuk jalur SNBT ya mungkin kalau sekarang namanya atau dulu UTBK gitu. Waduh, penuh inspiratif sekali ya. Betul Lanjut betul ke betul. Wah, cerita yang pertama, yang penuh inspiratif. Tuh. Terus apa lagi? Cerita yang keduanya, oh dengan lelucon sekali. Tapi dengan begitu jatuhnya kayak gini nggak sih, Kak Karin? Malah dengan kepencetnya Hmm, bokap lo itu real. malah menjadi sebuah apa ya, sebuah jalan Berkah berkah. pintas gitu ya, Iya, sebuah berkah buat lo akhirnya masuk ke MP ini. Betul bener kan? banget. Itu doa seorang orang tua gitu loh, akhirnya membuat Betul. jalan pintas yang mana lo akhirnya dapat masuk ke MP. Betul betul betul. Itulah kehidupan ya. keren, keren, keren ceritanya. Wis, penuh inspiratif banget tadi ya cerita dari Kak Karin ya, Kak Raffi tadi udah panjang banget ceritanya dan akhirnya oh begitu ceritanya akhirnya Kak Karin ini bisa di MP gitu. Akhirnya ya tadi sekian walaupun tadi sempat gagal di
SNM, tapi berkat apa ya? Bukan ke apa ya? Ketidaksengajaan atau gimana, akhirnya nyoba di UTBK dan memilih manajemen pendidikan. Akhirnya berkat doa orang tua juga ya tentunya tadi, alhamdulillah Kak Karin lolos gitu di manajemen pendidikan. Masya Allah teman-teman. Alhamdulillah. Masya Allah sekali ya, emang teman kita, Iya, teman sekelas kita loh ini loh Ki. betul Kak. Betul, betul. Keren, 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 keren. Tadi kan Kak Karin ini udah menceritakan cerita penuh emosional, penuh inspiratifnya. Nah sekarang nih gue mau denger cerita dari Kak Ade. Gimana Kak Ade? Kenapa MP? Ini nanti editor ini ya tambahin sound dan Bandung. Boleh, boleh. Oke, Kita minta nanti editornya buat ngedit. ya kenapa MP ya? Kenapa gue milih MP? Jadi gue itu keterima sama kayak Karin, gue keterima di SBM, apa tadi namanya? SNBT ya? Ya UTBK gitulah pokoknya. Jadi pada saat daftar UTBK ini kan ada pilihan tuh. Cuman kalau pilihan kampus gue udah fix pengen banget di UNJ gitu kan. Karena UNJ itu menurut gue kenapa Jakarta ya? Karena dekat sama rumah gue UNJ. Jadi gue pengen banget UNJ. Cuman untuk prodinya sendiri nih gue bingung. Pada saat itu, gue prodi apa gitu kan. Di situ ada pilihannya, ada banyak batu prodi di UNJ. Akhirnya gue scroll-scroll dulu tuh. Bingung dah tuh gue di situ. Akhirnya gue balikin ke paling atas. Gue lupa paling atas tuh apa pilihannya. Terus gue coba merem gitu kan. Merem, gue scroll gacha gitu. Sampai gue bilang sama temen gue, bilangin stop, bilang stop gitu. Terus turun, turun, scroll, 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 turun. Ternyata berhentinya di teknologi pendidikan. Nggak bercanda guys. Itu bercanda. Gue nggak pakai gitu guys. Jadi jadi gue Terus, terus. hampir sama kayak Karin. Gue hampir sama kayak Karin. Jadi karena MP kan manajemen pendidikan, ada manajemennya. Oh kayaknya boleh juga nih manajemen pendidikan ya walaupun pendidikan lah ya, bukan manajemen murni karena di situ gue juga hopeless. Takutnya kalau gue ngambil manajemen aja gitu, manajemen murni, kayaknya gue nggak bakal dapet nih. Jadi ya gue taruh pilihan pilihan pegangan lah, pegangan si MP ini gitu. Kalau itu dari gue itu jujur, soal itu jujur. Dan gue nggak ada inspirasi apa apa sih, motivasi apa apa. Jadi emang rada rada aja gue kayak gitu guys. Oke, tadi Kak Karin bilang kepencet, kepencet bokap. Kak Ade bilangnya tadi gacha ya. Kita kita nyebutnya gacha aja ya, melalui tadi katanya suruh temannya buat bilang stop. Ini kayaknya gue lebih percaya cerita lu yang pertama sih Kak daripada cerita yang kedua lu. Di Ini mana lu bercanda banget gacha. gak sih? Oke, terima kasih Kak Ade udah menceritakan cerita yang sangat juga eh, berkesan ya bagi hidupnya Kak Ade tentunya. Berkesan bagi hidupnya Kak Ade di mana dia emang udah fix nih masuk UNJ, cuman emang tadi kebingungan emang pilihnya apa, akhirnya dapat jalan keluar yaitu di MP, teman-teman Empers. Mungkin selanjutnya bintang tamu kita yang terakhir nih Ki. Oke, oke, keren banget tadi Kak, dari Karin maupun Kak Ade tadi mempunyai cerita tersendiri ya, kenapa MP. Nah, mungkin daripada kita penasaran lagi nih, kita tanya lagi nih ke Kak Pinpe nih, selaku dari angkatan 20. Nah, dari Kak Pinpe nih, Kak, mau nanya nih Kak, kira-kira dari Kak Pinpe, kenapa sih NP? Nah, boleh nih Kak, gimana nih Kak? Oke, tapi gini dulu, aku boleh nanggepin si Karin sama Ade yang tadi dulu gak sih? Boleh banget Kak, gak apa-apa Kak, Nih, aman ya. fun fact ya, fun fact kita bertiga itu satu SMA tahu. Iya, Oh bener iya, banget. oh iya bener. Developer Iya, bro. ini fun fact kita bertiga itu satu SMA yang sama. Kalau menurut aku sih ya, alasan mereka berdua masuk MP tuh karena aku. Benar-benar Aduh, kepala ya, dia lagi. kepala yang Dan mencetuskan. jadi Iya menurut sih aku itu bener sih. alasan mereka berdua Jadi tuh salah sih.
Jadi kan kalau di SMA tuh yang masuk PTN kan mukanya taruh di banner. Nah ini Priscila Ya, Priyanka. betul. Wah, fix ini gue ikutin Priscila Priyanka gitu. Benar-benar. Betul, betul. Berarti di sini 3 generasi ya ngumpul ya. Iya, Benar, real, benar, real benar, parah. benar, benar. 20, Sungguh 21 sebuah sama plot 22. twist yang sangat wow. Iya kan, nggak nyangka kan kalian. Oke, oke. Balik lagi eh, ke pertanyaan dari Rizky dan Raffi ya. Kenapa MP? Kalau dari aku pribadi, kenapa MP? Soalnya aku kan emang suka berhubungan dengan orang banyak gitu kan. Tapi aku nggak mau ngajar nih di sini gitu kan. Jadi aku nyari alternatif lain nih gimana ya? Kalau misalnya bisa ketemu sama orang banyak dan ngasih ngasih sebuah ilmu atau benefits gitu ke mereka tanpa aku jadi seorang guru. Dan aku cari akhirnya ketemu lah nih manajemen pendidikan kayak gitu. Dan aku tertariknya karena dengan prospek kerjanya gitu. Aku mikirnya kayak oh jadi MP bisa jadi bagian training and development nih di human resource kayak gitu. Jadi aku udah mikir jauh sih ke sana gitu. Makanya kenapa MP? Ya salah satu alasannya itu. Terus kalau untuk alasan keduanya, karena keterimanya juga di UNJ, apa manajemen pendidikan. Karena pilihan pertama aku beda kampus, kayak gitu sih guys. Dari aku sedikit aja, nggak banyak. Oke, makasih Kak Pinte. Oke, waduh, akhirnya kalau aku sebenarnya baru tahu juga nih Kak, kalau misalkan dari Kak Pinpe, Kak, Kak Ade maupun Kak Karin tadi dari sekolah yang sama dulunya. Dan akhirnya eh, podcast hari ini nih mempertemukan ketiganya lagi nih di waktu yang sama tentang cerita MP nih. Waduh. Ini kayaknya kita ganti podcast Ki namanya Ki. Bukan M podcast Ki nanti Ki. Oke. Oke, mungkin tanpa ini lagi ya, kita mungkin akan ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Mungkin yang bakal kita tanyain lebih dalam lagi ke Kak, Kak Pinpe, Kak Ade maupun Kak Karin. Tadi kan kita udah berbincang juga terkait kenapa MP ya. Nah mungkin boleh nih Kak, pertanyaan selanjutnya apa nih Kak yang mau kita tanyain nih Kak? Sebenarnya lebih ke ini sih. Gue pada pengen tahu aja selama kakak-kakak ini kan berkuliah di UNJ kan ada yang dari angkatan 20, ada yang dari angkatan 21, ada yang dari angkatan 22. Itu kan udah menjalani beberapa semester nih. Nah, dari kalian nih, ada nggak sih dosen favorit selama berkuliah di UNJ? Gue mau nanya Kak Ade lagi. Gimana Kak Ade? Ada nggak sih Kak lu dosen-dosen yang menurut lu, ah gue demen banget nih sama dosen ini nih. Dosen favorit ya, kalau dosen favorit nih sangat-sangat keren sih menurut gue karena gue sangat termotivasi dan terinspirasi oleh beliau gitu. Beliau Apa ini tuh? juga kalau di angkatan 21 punya singkatan buat beliau. Apa tuh? Apa tuh? Singkatannya itu Dokmat anjing. Apa tuh Dokter kepanjangan? Dokter Martin. Oh alah, Dokter Martin. Iya, karena beliau itu ngajarnya tuh enak banget gitu loh. Dan lu bayangin aja kalau mata kuliah beliau itu kan 4 SKS. Secara nggak langsung 4 SKS itu 4 jam gitu. Itu beliau bisa ngajar 4 SKS full. Dan itu kita sangat apa ya keren banget gitu loh. Gue termotivasi sih sama cara ngajar beliau yang bisa ngajar sampai 4 SKS dan seru gitu. Itu. Tapi Keren ya. selain Dokmart ini ada lagi banyak sebenarnya dosen MP tuh favorit semua gitu. Cuman salah satu. Oke, tadi Pak Martin ya, Pak Dokter Martin. Nah, ada nggak sih apa namanya tuh momen-momen di mana yang membuat lu tuh jadi kayak apa ya dibilangnya ya? Jadi first impression lu yang bagus gitu ke Dokter Martin ini. Waduh, kalau first impression itu gimana ya? First impression gue tuh gue sangat apa ya? Sangat terngiang-ngiang dengan kata-kata dia gitu. Misalkan dia sedang eh, nanyain gitu ke mahasiswa. Mahasiswa contoh bagus, bagus, bagus gitu kan. Terus bagus jawab, tapi jawabnya pasti kurang tepat. Kayak gitu, itu terngiang-ngiang banget buat gue. Cuman
Setelah itu gue langsung paham gitu, oh ternyata jawaban yang tepat tuh ini, dan dia tuh menjelasinnya dengan oke banget sih. Lah jadi menjadi sebuah ciri khas gitu kali ya, Dr. Martin ini. Punya ciri khas tersendiri yang mana ngebuat lu tuh jadi suka gitu dengan gayanya beliau. Yoi, kata-kata kurang tepat itu yang banget sih. Waduh, keren banget nih Pak Dr. Martin emang. Tapi selain itu ada nggak? Ada lagi nggak yang menurut lu, ah ini juga jadi salah satu dosen favorit gua nih, kayak gitu. Oh tadi gue bilang banyak, cuman salah satunya lagi ada dosen yang yang menurut gue seru banget juga, itu ada Bu Evita. Bu Evita tuh seru banget. Kalau sama beliau itu kayak lu belajar juga sambil bermain juga gitu. Jadi kayak beliau itu selalu ngajarin kita buat yang namanya kalau misalkan presentasi dan sebagainya macamnya, adain buat suatu ice breaking gitu. Jadi kayak kelasnya itu nggak boring, nggak yang serius-serius doang gitu. Jadi ada Have fun gitu ya. permainan juga, yoi. Have Jadi fun. seru banget gitulah sama beliau ini. Oh ya, sorry. Tadi kalau boleh tahu, Pak Dr. Martin sama Bu Evita ini ngajar matkul apa tuh, Kak? Biasanya. Kalau matkul sendiri, Pak Martin itu kemarin ngajar LPP. LPP itu apa ya? Gue lupa. Latihan perencanaan pendidikan kalau nggak salah. Terus sama Bu Evita itu ngajar pembinaan kompetensi mengajar. Ya itu. Itu kira-kira dapat di semester berapa aja tuh, Kak? Kalau itu semester gue kemarin itu semester 6. Dan sebelumnya gue ketemu Pak Martin juga di semester 5 sama kalau Bu Evita gue dari semester 4, dan 4, 5 sampai 6 itu gue ketemu. Oh alah. Berarti emang udah semester-semester, istilahnya semester atas lah ya. Berarti ketemu-temu sama beliau-beliau ini. Karena jujur gue juga belum pernah nih ketemu sama beliau-beliau ini. Makanya mungkin dengan experience yang lu kasih, gue bisa jadi lebih tahu dulu nih karakter-karakter dari dosen-dosen tersebut. Nah, biar batu. Boleh banget, boleh banget. Wah, itu Iya. pokoknya persiapkan diri aja. Excited lah pokoknya. Memang benar ya teman-teman, yang dosen-dosen MP tuh banyak serunya. Kita banyak serunya, banyak have fun di kelas. Pokoknya nanti tunggu aja deh ketika kalian udah memulai kelas kalian nih, terutama para maba ya, mahasiswa baru MP. Nah, mungkin bakal kita lanjut pertanyaannya, kita lempar ke bintang tamu selanjutnya, yaitu siapa, Ki? Oke, tadi kita udah mendengarkan dari Kak Ade nih siapa dosen dosen favoritnya. Oke, tadi Kak Ade ada dua dosen ya, yaitu ada Dok Mart tadi itu Pak Dokter Martin dan ada Bu Evita juga. Oke, mungkin kita bakal penasaran nih kepada kakak selanjutnya, yaitu boleh kepada Kak Pinpe. Oke, oke, sama sih Kak pertanyaannya. Siapa sih selama kuliah di MP itu dosen favorit dari Kak Pinpe itu siapa nih Kak? Kalau boleh Oh, tahu. oke, oke. Em, Kalau menurut aku, dosen favorit itu semuanya favorit banget sih. Apalagi kan aku sudah melalui 8 semester ya. Berarti ya udah hampir semua dosen lah dapat matkulnya gitu kan. Tapi kalau misalnya mention satu nama gitu ya, yang mungkin yang menurut aku paling aku kagumi juga kayak Ade yang bikin kita termotivasi itu ada namanya Pak Sugi. Karena dia salah satu dosen pembimbing aku juga gitu. Kenapa Pak Sugi? Karena kan nanti kalian nih apalagi yang para maba bakalan ketemu Pak Sugi waktu MKU karena dia bahasa Inggris ya. Kalau misalnya dapet kelasnya dia tuh enak banget sumpah belajar sama Pak Sugi, belajar bahasa Inggris terus ditambah kalian harus sering-sering nih praktis ngomong pakai bahasa Inggris gitu apalagi kalau jadi apa tuh namanya kalau dosen punya itu apa namanya? Apa Ki? Aku lupa udah lama nggak ada matkul. Apa tuh Kak? Apa tuh Kak? PJ ya, PJ. Oh, iya, Oh, PJ PJ, kan? Oh iya, penanggung jawab Iya, iya kelas PJ ya. Kak. iya, iya, iya. Misalnya nih kalian PJ salah satu dosen eh, matkul gitu terus dapetnya Pasugi, itu kalian harus sering-sering berlatih bahasa Inggris ya, karena kadang-kadang ditanyanya pakai bahasa Inggris. Kayak gitu sih dari aku. Kalau untuk favorit semuanya pasti favorit, karena punya metode pembelajaran sama cara ngajarnya tuh masing-masing ya, tergantung pribadinya juga gitu. Jadi
enak lah semua dosen MP, pokoknya nggak ada yang killer, tenang aja ya. Buat maba-maba, tenang aja. Semuanya enak-enak. Kayak gitu. Iki sama Raffi. Oke, mantap. Oke, betul nih kata Kak Pinpe. Tentunya kalau dosen MP itu ya menjadi favorit lah semuanya bagi anak-anak MP. Tapi tentunya dari yang favorit itu tentunya ada dari kita yang punya lebih favorit lagi nih. Mungkin kita bisa lihat dari metode pembelajarannya atau cara mereka mengajarkannya. Jadi bisa nih menarik kita. Oh, dosen ini bisa memberikan apa ya? Memberikan motivasi lah dari saya untuk belajar lebih dalam lagi. Nah, jujur sih Kak, kalau gue sebenarnya pernah juga jadi PJ-nya Pak Sugi itu enak banget juga, tapi kebetulan pas itu dapetnya bukan PJ bahasa Inggris sih, tapi filsafat ilmu. Tapi Oh kalau iya, iya. Filsafat iya, juga ya. nah, jadi enak juga sih maksudnya koordinasinya sama Pak Sugi itu terkait tugas maupun cara mengajarnya. Oke, mungkin tadi kan dari Kak Ade itu dua ya. Mungkin dari Kak Vinvel mungkin ada dosen favorit lain gak nih Kak? Selain Pak Sugi gitu. Bentar. Mungkin Pak Fadoli sih aku. Kenapa Walaupun tuh dosen Kak? baru, tapi Pak Fadoli tuh sangat-sangat menerima masukan mahasiswanya ya, gitu. Apalagi dia pembina Hima ya sekarang ya. Iya nggak sih? Iya, betul. Iya Ya betul betul kan? Kak. Nah, Iya betul. menurut aku Pak Fadli juga oke untuk diajak diskusi. Salah satu dosen muda MP yang menurut aku mau terbuka dengan sesama mahasiswa, enggak dong, maksudnya sama mahasiswanya gitu. Dan ditambah di sekarang pembina Hima MP juga nih. Jadi maba kalau misalnya mau deketin Pak Fadli boleh. Kayak gitu sih. Kayak dari aku itu sih Ki. Tapi belum pernah sih diajarin matkulnya sama Papa Doli ya. Cuman dari personalitinya karena kita udah pernah pengabdian bareng ya. Oh iya udah ada istri ya. Maksudnya mohon maaf istrinya Papa Doli, disclaimer dulu ya. Aku hanya Waduh, mengagumi Waduh. mengagumi Pak dosen doang gitu karena udah pengabdian bersama ya waktu pesona MP. Terus dia juga orangnya enak diajak diskusi dan dia penguji penguji sempro aku. Dia juga orangnya detail banget waktu penguji sempro. Jadi menurut aku salah satu yang favorit juga Alfa Doli gitu. Tadi udah ada Pak Sugi, Pak Fadoli ya Kak. Oke, kenapa sih kalau dari Kak Inve itu kalau Papa Doli itu first impression yang pertama itu tadi dari pengabdian ya Kak. Tadi ikut yang Betul betul pengabdian itu. betul. First impression aku emang Alfa Doli waktu pengabdian karena itu dia pertama kali masuk MP dan langsung diajak buat ikut pesona MP gitu. Jadi aku agak Oh, agak nggak kocak sih, seru juga gitu, seru seru juga gitu. oke, terima kasih kepada Kak Pinpe tadi. Nah mungkin ini siapa lagi nih Kak? Tadi kan udah dari Kak Ade udah nih, udah dari Kak Pinpe udah. Nah mungkin siapa lagi nih? Dari selanjutnya Kak. boleh Kak Karin. Ada nggak dosen yang paling favorit dia? Mungkin kalau misalkan Kak Pinpe, Kak Ade kan udah semesternya udah jauh lah ya dibanding kita gitu angkatan 22. Jadi udah ketemu dosen dosen tuh lebih banyak gitu dibanding kita. Nah, kalau misalkan dari gue sendiri yang sudah melewati 4 semester kemarin, eh kalau misalkan ditanya dosen favorit sih sebenarnya ya tadi setuju banget Pak sama pendapat Kak Ade sama Kak Pinpe kalau ya semua dosen MP tuh jadi favorit karena emang ya udah beliau-beliau itu punya caranya masing-masing gitu untuk mengajar dan apa namanya mendekatkan ke mahasiswanya, pendekatan ke mahasiswanya gitu. Tapi kalau misalkan disuruh milih dari sekian banyak dosen MP itu sebenarnya yang paling favorit sih yang pertama Pak Fadoli ya benar sama kayak Kak Pinpe tadi. Cuman kalau Kak Pinpe kan first impression ke Pak Fadoli itu em, lewat tadi tuh dari pesona gitu kan dari pengabdian karena pada saat itu Pak Fadoli dosen baru gitu ya dosen muda baru. Nah tapi kalau misalkan dari gue sendiri karena sudah pernah diajar sama Pak Fadoli mungkin first impression gue lebih ke bagaimana cara pendekatan beliau sih di kelas kayak gitu ke mahasiswanya. Terus juga di periode kali ini di Hiba ini kan beliau ya pembinanya. Jadi saya mungkin lebih banyak juga berdiskusi dengan beliau dengan melihat respon beliau, terus juga support beliau untuk teman-teman Hima gitu kan. Terus juga beliau sangat apa ya enak gitu diajak kerja sama kayak misalkan dari teman-teman Hima pengen
pengen melakukan suatu hal gitu, kegiatan A, ntar Pak Fadli tuh kayak, ayo, 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 kita kerjain sama-sama gitu. Terus kadang juga beliau yang suka nanyain progres gimana kayak gimana gitu. Jadi eh, itu yang bikin akhirnya Pak Fadli itu menjadi paling ya, mungkin semua favorit, tapi paling favorit tuh Pak Fadli gitu, menurut gue. Itu Reski, Raffi, Oke, lagi-lagi Pak Fadoli ya. Karena bener ya real, teman-teman Empers, Pak Fadoli itu bener-bener friendly banget. Pokoknya kalau real, kalian real mau banget, ngomong real banget. apa aja, kalian juga pasti banyak ngomongnya deh nanti ketika kalian ketemu sama Fadoli. Jujur, Betul, bener. Karena kan asli kita juga parah. beberapa kali sering diskusi sama Pak Fadoli dan tuh Setuju. beliau tuh benar-benar ngasih masukan yang sesuai gitu apa yang Betul, kita betul, betul. pikirkan kayak gitu. Betul Tapi selain banget. Pak Fadoli, ada nggak tuh peringkat keduanya siapa nih? Em, ini jadi main peringkat-peringkatan ya. Ini sebenarnya nggak peringkat-peringkatan sih ya, Iya, tapi iya. the most of The favorite most aja. ya, benar-benar. Iya. Jadi kalau misalkan favorit yang lain, paling favorit yang lain itu ada Pak Heru gitu. Kenapa Pak Heru? Karena beliau kan apa namanya dosen, salah satu dosen yang ketemu dari awal gitu ya, semester 1 ngajar statistik. Di pikiran kita kan statistik tuh kayak serem, terus angka-angka susah karena kan udah pakai Excel ya. Mungkin beberapa teman-teman sebelumnya tuh kayak pas SMA nggak kenal Excel gitu, maksudnya jauh lah dari Excel, jadi belum terlalu paham Excel banget. Tapi Pak Heru tuh pengajarnya tuh benar-benar sabar banget, terus teliti, detail. Bahkan kalau misalkan beliau habis apa ngejelasin tuh kayak nanya ulang gitu ke mahasiswanya, kayak make sure ulang. Terus juga beliau kalau ditanya mau jawab dengan panjang lebar. Terus juga dari segi pemberian nilai, dari segi UTS maupun UAS tuh em, menurut gue sih ya fine aja gitu dan adil. Apa yang beliau ajarkan ya udah gitu menjadi tugas UASnya, menjadi tugas UTS-nya gitu. Dan beliau emang melihat dari pemahaman kita terhadap matkul itu gitu. Dan menurut gue beliau juga salah satu dosen yang apa ya enak diajak diskusi, dan salah satu momen yang membuat gue akhirnya menjadikan Pak Heru ini sebagai paling favorit adalah pada saat itu kemarin sih sebenarnya semester 4 kemarin. Jadi Pak Heru tuh nanya kan kayak gue sekarang lagi sibuk apa gitu, terus gue jawab tuh waktu gue lagi ikut lomba proposal pengabdian kemahasiswaan gitu. Terus nah gue pikir kan kayak, oh, beliau kan sibuk banget ya, semua dosen dosen tuh pasti sibuk kan, kayak nggak mungkin dong kepikiran sama satu kata mahasiswa gitu dong, kayak mungkin iya tapi ya yang berhubungan sama beliau aja gitu kan. Dan gue ikut lomba ini kan nggak ada hubungannya gitu kan sama Pak Heru itu sendiri. Tapi selama kelas setelah itu tuh Pak Heru selalu nanya ke gue, bahkan di kampus pun kalau kita lagi ketemu gitu pas-pasan, pasti abis gue salim Pak Heru langsung nanya, gimana Aura kemarin lombanya, gimana Aura kemarin lombanya. Itu kayak benar-benar beliau tuh nanya mulu gitu. eh, Lomba yang gue ikutin kayak wow, gue merasa sangat dipedulikan gitu, sangat merasa disupport gitu sama beliau ini, walaupun beliau kayak ya beliau kan dosen statistik ya, maksudnya nggak ada hubungannya sama tentang pengabdian ini gitu. Dan ya udah gitu, jadi kayak wah, jiwa kebapaannya tuh gue kayak merasa diperhatikan gitu ya, untuk kaum kaum featherless. Jadi kayak gue merasa sangat diperhatikan gitu, walaupun cuma simple aja ya ditanyain gimana progresnya, gimana kabar lombanya gitu. Benar-benar benar banget apa yang dikatain sama Kak Karin, yang dikatakan sama Kak Karin kalau misalkan Pak Heru tuh benar-benar bisa apa ya menjadi sosok seorang ayah tadi ya. Iya, betul banget, betul banget. Kepeduliannya. Karena ya sama gue sependapat sama Kak Karin karena Pak Heru juga menjadi salah satu dosen favorit gue ya karena benar pertama di semester pertama buat para maba pasti ketemu yang namanya nanti statistika gitu. Real. Nah, nanti ketemu Yang sama Pak Heru. betul betul. Menurut gue juga Pak Heru tuh benar-benar bisa apa ya mengajarkan ataupun menyampaikan materi-materi tersebut dengan efisien Baik. gitu dan juga Ya, real. para nanti mahasiswa-mahasiswa itu juga gampang paham gitu dengan penjelasan yang beliau berikan tentunya ya. Betul. Karena jujur Jadi statistika gue alhamdulillah ya. Ini pamer dikit ya, pamer dikit, pamer dikit. ada. Alhamdulillah tuh bagus karena diajar sama beliau yang Iya, dari benar awalnya banget. mungkin gue masih sedikit kurang tahu mengenai tentang Excel yang mana akhirnya gue bisa dapat nilai A terus nih ya di statistik. Nah, betul banget. Alhamdulillahnya yang mana Itu nah, karena ini gak sih, Vi, berkat Pak Heru juga cara ngajarnya tuh
Bener, bagus gitu. bener Jadi banget. kayak kita tadinya stigmanya jelek sama statistik tuh jadi wah, oh ternyata statistik itu tidak semenyeramkan itu, tidak sesulit itu gitu ya. Kalau misalkan emang kita benar-benar merhatiin Pak Heru gitu, karena Pak Heru juga nggak menjelaskan, nggak sambil marah-marah. Terus kalau misalkan ada yang nggak ngerti, nggak juga nggak dimarahin nggak sih, Vi? Malah justru kayak Oh, diajarin kayak ulang lebih gitu. diayomi lagi kayak Iya, gitu. real Diayomi itu. lagi. Kayak Real sih. ditanya ini eh yang mana yang susah atau yang mana yang gampang. Hmm, Kayak betul gitu. betul betul. Mungkin Oke. kita lanjut ke topik selanjutnya kali ya, buat Kak Rizky. Oke, waduh. Tadi dari Kak Karin lumayan banyak juga ya. Tadi keren banget. Tadi ada Papa Doli dan Pak Heru juga. Tadi dosen favorit dari Kak Karin. Oke, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk kakak-kakak semuanya, yaitu lebih ke sebenarnya ke akademik nih, ke akademik. Nah, akademik ini kita kan tentunya bermacam-macam ya mata kuliah di MP. Nah, kira-kira dari kakak-kakak semuanya, dari Kak Pinpe, Kak Ade maupun Kak Karin, kira-kira dapat nilai A di setiap matkul di MP itu susah nggak sih? Boleh nih dari mungkin gue mau nanya terlebih dahulu dari Kak Pinpe nih, gimana Kak? Hmm, tricky banget ya pertanyaannya. Dapat dapat A ya di Iya, matkul betul. apapun ini gitu. Yaps, betul Kak. Khususnya ke ke apa ya? Ke matkul prodi lah gitu Kak, khususnya di MP. Oh, bukan MKU ya. Iya, betul. Jadi Oke. lebih ke MKU prodi. Iya, oke, I see. Kalau menurut aku dapat A-nya susah apa enggak, sebenarnya balik lagi ke diri kitanya sih, nganggapnya gimana. Kalau menurut aku, gampang kok, gampang. Cuman eh dari kitanya juga mempengaruhi ya, dapat nilai A-nya itu kayak gimana. Karena ada sih aku satu matkul yang dapat B min gitu. Boleh Waduh. di-spill atau enggak usah? Boleh tuh Kak? Apa tuh Kak? Kira-kira Kak? Yang tadi Karin bilang favoritnya Pak Heru, matkulnya Pak Heru. Waduh, waduh. Waduh, maaf nih tadi flexing jadinya. Kebalikannya Raffi ya, kebalikannya Raffi ya. Aduh, pokoknya apa makanya kan aku bilang balik lagi ke diri kita ya, karena kalau misalnya kitanya nganggapnya gampang, sebenarnya gampang. Cuman kalau dari kitanya emang nganggapnya susah, ya susah. Makanya kalau menurut aku dapat nilai A di semua prodi MP itu gampang gitu. Dah. Oke, mantap, mantap. Berarti sebenarnya itu tergantung mindset kita juga ya Kak. Kalau kita memang menganggap mata kuliah itu susah, berarti ya kita kayak susah juga gitu buat emang Ya, buat ngedapatin nilai A gitu. Lagi-lagi pikiran kita betul. Oke. mempengaruhi ya, Ki ya. Iya, iya Betul, betul. betul. Gitu. Oh, Sama absen juga guys, jangan lupa absen tuh juga salah satu pengaruh ya untuk nilai mata kuliah gitu. Jadi jangan sampai bolos-bolos untuk maba-maba Betul nanti banget nih. buat maba nih. Jangan sampai iya. juga ada yang tipsen karena walaupun absen Betul. kalian bagus, tapi kalian nggak dapat ilmu yang diajarkan pada hari itu, Ih, betul teman-teman. banget Raffi. Ya ampun, betul. Setuju, setuju, setuju. Iya, sip, sip. Apalagi kalau ada kayak ulangan-ulangan dadakan, kuis-kuis gitu kan kita nggak tahu ya tiba-tiba kayak gitu. Makanya Iya, sayang yang banget mana kalau kelewatan. nanti jadi kita kelewat ya, Kak. Kalau misalnya Iya, kita tipsen. oke, kayak gitu. Oke, mantap sekali Kak. Oke, mungkin kita lanjut ya Kak. Ke siapa lagi nih Kak? Boleh kita balik lagi ke Kak Karin. Gimana nih Kak Karin? Ada nggak sih Waduh. tips itu susah atau enggaknya mendapat nilai A di setiap matkul MP? Kalau kita lihat dari matkul yang ada dan dosen-dosen yang ada tadi mungkin udah dijelasin sebelumnya kalau misalkan dosen MP itu semua nggak ada yang killer ya dan baik-baik banget gitu. Jadi eh susah apa enggaknya dapat A sebenarnya benar setuju sama Kak Pinpe, nggak susah gitu. Ini berdasarkan pengalaman gue yang sudah gue lewati ya 4 semester ini karena alhamdulillah kalau kita menanamkan alhamdulillah nilai gue baik karena gue sendiri adalah selalu menanamkan kalau matkul ini tuh ya udah gitu paham gitu atau gampang jadi kayak bukan ngegampangin maksud ngegampangin ya tapi lebih ke
nggak ada yang susah kok kalau kita emang niat mau belajar gitu. Kalau kita emang niat kuliah, itu betul banget tadi jangan tipsen karena biasanya kalau tipsen juga ntar dosennya suka ngabsen ulang gitu ya. Jadi Iya, malah jadi bumerang ya. nah itu banget. Jadi kayak kita kan juga tujuan kuliah kan ya udah pengen belajar gitu. Jadi ya udahlah banyak cari ilmu karena nanti dari sering masuk itu ya udah kalian kehitung absennya bagus, biasanya dapat bonus tuh dari kehadiran itu gitu. Jadi nggak susah sih dapat A mah. Bener banget. Emang dah teman kita satu ini Ki. Subhanallah sekali. Ya Masya Allah. Allah. Insya Allah. Oke, bener ya Oke. teman-teman lagi-lagi di reminder jangan pernah yang namanya tipsen buat terutama buat nanti para-para maba-maba empers nih. Karena itu benar-benar mempengaruhi eh, nilai kalian dan juga mempengaruhi pola pikir kalian gitu. Mungkin kita lanjut kita lempar ke bintang tamu selanjutnya. Yaitu ada Kak Ade nih. Oke, gimana dari Kak Ade? Mungkin pertanyaannya sama sih Kak, kayak tadi. Dari Kak Ade, kira-kira susah nggak sih kira-kira mendapatkan nilai A di setiap matkul prodi MP itu? Sebenarnya pertanyaannya udah terjawab banget sih ya, muka P, yang muka Karin ya. Dapat nilai E itu balik lagi ke orangnya gitu loh. Karena ini nilai gitu kan. Gimana cara kalian memahami pelajaran, gimana caranya kalian belajar, terus gimana caranya kalian mengimplementasikan pelajaran itu gitu loh. Dan itu bakal hasilnya ya sesuai sama apa yang kalian lakuin kayak gitu. Jadi ya lu harus rajin supaya dapat A. Sebenarnya nggak perlu ambis-ambis banget, tapi yang penting absen. Terus lu belajar ketika nanti ada UTS atau UAS, ada atau tugas gitu, jadi lu bisa paham. Atau ditanya nanti dosen-dosen di MT kadang suka nanya-nanya juga soal ketika lagi kuliah. Jadi kalian mengimplementasikannya itu gimana? Cuman ada mungkin sedikit trik-trik gitu, mungkin supaya dapat A. Salah satunya ini rahasia umum sih. Rahasia umum yaitu lu jadi PJ di kelas di satu matkul gitu loh. Itu lu udah pasti A di matkul kuliah itu. Kayak misalkan apa ya? Gini deh, karena jatuhnya PJ ini jadi yang ngebantu dosen tersebut gitu loh. Otomatis lu jadi dipandang lebih sama si dosen tersebut dan lu udah kerja 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 lebih berat daripada mahasiswa yang lain. Jadi otomatis nilai lu lebih bagus. Selain itu juga karena gue suka nongkrong di got ya, jadi kayak gue kenal sama kating-kating yang udah pernah ngerasain matkul sebelumnya gitu, matkul-matkulnya dia. Jadi gue nanya-nanya nih, bang, matkul ini gimana bang? Bang, matkul ini gimana bang? Oh ini dosen ini tuh sukanya yang kayak gini-gini-gini. Ntar lu gini-gini-gini, terus kayak ada yang ngasih tahu kayak ini lu beli buku ini kayak gitu, lu baca buku ini, terus nanti ada tugas ini, coba lu pelajarin tugas ini tapi bisa jadi beda kayak gitu. Itu salah satu trik-trik aja sih, trik tipis-tipis. Tapi kalau dari lu sendiri Bang, ada nggak sih menurut lu yang dosen nih yang susah gitu buat ngasih nilai A? Dosen yang susah kayak si nilai ya, ini pertanyaannya trik banget sih. Cuman semua dosen sebenarnya realistis, tapi gua bukannya bilang mata kuliah ini emang mata kuliah ini sulit sih. Si mata kuliah statistik ini yang si Raffi dapat A ini emang dia pinter sih. Raffi kemarin Kapin P itu mawapres gitu. Dia memang Aduh, pinter-pinter. aduh, aduh. Cuman si statistik ini emang mata kuliah yang susah gitu loh. Jadi wajar ketika lu nggak wajar juga sih, maksudnya bukan diwajarkan ya. Cuman kalau lu mentok banget nih otak lu nih buat statistik, ya it's okay lah, nggak sampai dapat akun juga nggak apa-apa gitu, walaupun gue semester 3 dapat semester 2. Waduh, waduh. Balik lagi ya ke statistik ya. Sebenarnya benar kata tadi Kak Karin ya, kalau Pak Heru tuh benar-benar ngasih nilai yang sangat amat realistis. Benar. Maaf jadi flexing nih jadinya nih. Tuh. Oke, tadi juga Kak Ade juga ngasih sedikit tips ya yang dimana benar jadi PJ mata kuliah. Yang mana hal itu dapat membantu kalian gitu apabila nanti emang ada informasi-informasi dari dosennya yang bersangkutan gitu. Yang mana itu menjadi nilai plus buat kalian untuk mendapatkan nilai A.
Dan juga tadi Kak Ade menyinggung pertemanan ya, circle pertemanan yang mana hal itu juga cenderung membuat kalian itu untuk saling berbagi informasi. Jadi circle pertemanan tuh juga mempengaruhi gitu eh, apa-apa yang ada di perkuliahan nanti, terutama terkait masalah eh, nilai-nilai ataupun tugas-tugas gitu ya. Karena dari pertemanan itu kalian bisa mengorek lebih banyak informasi, terutama apalagi ketika pertemanan kalian tuh ada kakak tingkat kalian gitu yang sudah menyelesaikan mata kuliah tersebut. Dan Kak Ade di sini memanfaatkan hal tersebut yang membuat dia menjadi banyak mendapatkan nilai A di beberapa matkul. Betul nggak Kak Ade? Betul banget Raffi. Ntar kalau misalkan ada maba yang nonton tuh, Raffi kan masih ya masih di lima tuh. Waduh, boleh, Betul. boleh. Serbu aja Raffi, Boleh. serbu. Kak Karin juga dong, jangan saya semua, nanti kerepotan saya. Oke, tadi Kak Ade juga udah memberikan sedikit tips dan trik ya. Nah, kalau dari Kak Karin sendiri, ada nggak tips dan triknya gitu untuk mendapatkan nilai A? Oke. Kalau dari gue sendiri mungkin ini buat teman-teman nanti Empers 2024 kali ya, karena yang bakal nonton ini juga. Jadi alhamdulillah, ini mau flexing juga kayak Raffi. Nggak, maksudnya ini Jadi buat ajang motivasi flexing ya? aja gitu ya. Siapa tahu jadi motivasi kan, Vi? Betul, Setuju betul gak? banget, betul banget. Nah, iya. Semoga menjadi motivasi buat Iya, teman-teman semua. betul banget. Jadi, alhamdulillah pada saat semester 1 itu gue udah mendapat IP 4 gitu. Jadi, pada saat apa sih yang gue lakukan di semester 1 itu pas awal-awal maba tapi udah dapat IP 4 gitu kan. Yang pertama gue lakukan adalah gue bukan caper di kelas tapi lebih ke apa ya? Biasanya kan dosen itu kalau ke maba itu lebih antusias ya karena mancing semangat gitu buat di kelas untuk ngikutin kelasnya gitu. Dan di situ adalah kesempatan gue untuk menunjukkan diri gue gitu. Kalau misalkan ya walaupun pertanyaan, jadi dosen tuh nggak bakal ngejudge lo gitu jawaban lu bener apa salah, tapi nantinya ya udah lu jawab aja apapun yang ditanyakan dosen di kelas. Kayak misalkan dosen sering banget mancing keaktifan mahasiswanya gitu, dan itu menjadi kesempatan buat lo nunjukin diri lo gitu, walaupun ya jawaban lu nggak tahu nih bener apa salah, tapi seenggaknya lo udah untuk berani mencoba gitu di kelas. Jadi yang pertama gue lakukan di kelas adalah untuk mendapatkan nilai IP 4 ini adalah satu, aktif di kelas kayak gitu. Yang kedua tadi nyangkut sebelumnya itu kehadiran gitu. Jadi jangan sampai walaupun kita dikasih jatah absen tapi usahain jatah absen lo ya maksimal banget satu lah gitu. Kalau misalkan ya kalau misalnya sakit atau gimana tuh nggak apa-apa, tapi maksudnya kalau misalnya masih lu bisa kuat untuk atau masih sanggup, masih bisa punya kesempatan buat masuk kuliah atau masuk kelas, ya ya udah masuk aja gitu. Terus yang ketiga adalah kalau tugas tuh gue dulu tuh nggak pernah deadliners banget. Jadi kayak misalkan dosen ngasih tugas pada saat hari itu, jadi setelah kelas nanti langsung gue kerjain kayak gitu. Ataupun nanti yang keempat ini sebenarnya karena masih maba gitu ya, masih euforia semangat kuliahnya ada. Jadi sebelum kelas itu biasanya gue kadang suka belajar dulu materi yang emang disampaikan gitu, karena mungkin pas nanti awal-awal kelas dosen belum kita belum tahu tahu gitu ya bahas apa aja, tapi biasanya di awal perkuliahan itu nanti di kelas pertama adalah dosen akan membahas tentang RPS, yang mana di RPS itu kan kita udah tahu nih, oh kita bakal belajar ini nih selama 1 semester depan, dan itu biasanya gue kulik-kulik tuh materi-materinya. Dan kadang kan dosen juga sering ngasih PPT ya, dari PPT itu jadi gue mempelajari. Terus juga beberapa dosen itu sering banget ngasih kita rekomendasi buku gitu, dan dari buku itu akhirnya gue ya sedikit-sedikit baca lah kalau misalnya ada waktu luang kayak gitu. Jadi kan karena nanti semester 1 lumayan masih banyak ya waktu kita, karena mungkin di semester selanjutnya itu ada organisasi. Dan kalau misalkan nanti udah ikut organisasi nih, cara ngebalance-nya adalah yang penting sebenarnya nggak terlalu ambis banget kayak semester 1, tapi lebih ke lo tuh hadir, lo tuh ngerjain tugas, dan lo mengerjakan UTS sama UAS tuh serius. Jadi kayak ya tugas sih sebenarnya ya udahlah boleh sesuai dengan keyakinannya aja. Tapi kalau misalkan UTS sama UAS tuh diusahakan lo tuh beneran serius gitu ngerjainnya, jangan asal-asalan kayak ya elah UTS dong ntar masih ada UAS, kita bantai di UAS, ntar pas UAS masih ada semester berikutnya. Itu kan kayak mindset, kadang kan ada mindset kayak gitu ya kalau misalkan Ya, kita berarti udah malah sibuk, bener nggak? berkelanjutan ya. Jatuhnya malah berkelanjutan. Iya bener.
itu kan kalau misalkan udah semester atas-atas gitu kayak setelah semester satu pasti karena udah sibuk ikut kegiatan ini itu di perkuliahan di kampus gitu jadi kayak ya udahlah yang penting gue ngerjain aja gitu tapi jangan gitu kayak ya udah nggak apa-apa kalau untuk tugas semampu lo aja gitu karena lo juga pasti sibuk tapi pada satu TS dan UAS itu adalah momen lu untuk mencapai nilai A itu selain dari kehadiran lu di kelas gitu kalau misalkan seenggaknya di kelas pun lo juga harus aktif gitu jadi itu sih kayaknya tips dari gue. Bener banget. Tadi salah satu cara ataupun salah satu tips dan triknya dengan aktif di kelas. Aktif di sini bukan berarti caper ya, terutama teman-teman Empers. Aktif di sini tuh lebih ke aktif ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang ditanya oleh dosen gitu ya, dengan aktif menjawab ataupun aktif bertanya, karena itu bakal menjadi nilai plus gitu untuk teman-teman para Empers nih. Nah, terus jadi juga terkait masalah absensi lagi-lagi ya, balik lagi ke masalah absensi dan juga absensi emang sangat berpengaruh untuk nilai kalian ya. Apalagi kalau misalkan kalian udah absen ataupun gak hadir lebih dari 4 pertemuan yang mana itu bakal mempengaruhi nilai kalian di mata kuliah tersebut. Betul banget, Kak. Oke. Nah, tadi kan udah di spill-spill juga ya dari Kak Ade maupun Kak Karin tadi terkait dari misalkan dari segi pembelajaran tentunya benar tadi di sedikit tentang yang Kak Karin bilang tadi tentunya di awal perkuliahan kan tentunya kita bakal ada dikasih RPS ya. Nah, tentunya kita kan sebagai pedoman tentunya RPS itu selama pertemuan kita akan menggunakan itu kan. Jadi kita bisa mempersiapkan terlebih dahulu nih kira-kira materi apa sih yang akan dipelajari hari ini. Nah, jadi kita bisa mempersiapkan nih. Jadi pas di saat misalkan tiba-tiba dosen nanya ataupun misalkan kita dikasih pertanyaan, jadi kita nggak apa ya takut gitu untuk memberikan argumen kita saat di kelas gitu. Oke, mungkin di sini kita mau nanya ke Kak Pinpe nih. Gimana dari Kak Pinpe kira-kira Kak, tips and triknya. Oke, kalau dari aku sih benar yang kata Karin bilang, sering aja jawab pertanyaan dosen itu bener banget. Terus sama nanti pas kita dikasih tugas kelompok atau tugas individu, itu dikerjainnya bener-bener ya, jangan sampai ngasal. Terus ditambah kan bakal presentasi nih, itu maksimalin banget buat penampilan kalian pas presentasi. Itu juga ada penilaiannya gitu. Jadi itu tips and trik dari aku yang paling penting dua itu sama tugas-tugas yang nggak dipresentasiin gitu kayak untuk buat paper ataupun segala macamnya itu kalian juga benar-benar ngerjainnya yang benar-benar ditambah yang terakhir yang pastinya absen kayak gitu sih Kak Raffi dan Kak Rizky. Oke, balik balik lagi kepada ini berarti poinnya tetap sama ya. Jadi tentunya yang pertama tadi yang udah disampaikan juga dari Kak Pinpe tadi yang pertama itu UAS dan UTS itu dikerjakan dengan baik lah ya tentunya. Dan juga tadi untuk apa-apa yang ditanyakan itu dijawab aja saat di kelas, harap aktif lah gitu ya. Untuk di kelas terus juga diperhatikan juga nih untuk absensinya. Oke, tadi kita udah mendengarkan tip and trick lah gitu dari kakak-kakak kita yang keren banget ini. Nah, mungkin selanjutnya mau nanya ini sih sebenarnya, mungkin dari MP. Nah, kira-kira mau nanya ke Kak Pinpe terlebih dahulu ya kali. Ada nggak sih Kak kira-kira outfit ciri khas dari MP itu sendiri? Kalau misalnya untuk dari ceweknya dulu nih ya, kalau aku perhatiin tuh mostly kebanyakan anak MP tuh masih, bukan masih, pada pakainya pasmina. Kebanyakan Oh, nih pasmina untuk untuk yang kerudungnya hijab, ya. ada banyak pakai pasmina. Terus biasanya dipakai di bawahannya itu untuk topnya, top tuh apa ya? Atasannya biasanya pakai blus or kemeja, terus dijadiin outer gitu. Sering banget aku temuin. Kalau untuk di MP dan kalau untuk celananya udah pasti the one and only kulot. Pasti banyak banget yang pakai kulot di MP sih. Kalau yang aku perhatiin ya, gitu. Kalau untuk dari cowoknya, standar aja sih mereka pada pakai kemeja, kemeja atau mungkin crew neck. Beberapa ada yang pakai crew neck, sama paling bawahannya celana-celana apa ya? Eh ada yang pakai denim juga sih, tapi kan
kadang ada beberapa matkul yang dihindari aja pakai denim gitu kan. Terus pakai sepatu deh gitu. Kebanyakan kalau cewek beragam ya. Ada yang pakai sepatu, flat shoes. Mungkin ada yang pakai heels juga kalau lagi sidang kayak gitu. Pantofel gitu. Gitu sih Iya, Kak oke, Raffi dan oke, Kak benar, Rizky. benar, benar. Dan disclaimer juga ya, bukan berarti Iya, dengan kita nyebutin kayak gini, outfit-outfit tersebut tuh aneh. Karena balik lagi, ya outfit itu bagian dari pilihan kita sendiri ya. Betul, betul. betul. Karena style itu kan kita yang nentuin ya. Ya, Jadi betul. Itu pilihan kita. betul. Jadi orang lain ngeliat itu belum tentu sesuai dengan diri kita juga. Jadi balik lagi ke kalian nih para Empers nanti 2024 bergayalah sesuai gaya kalian gitu. Jangan 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 FOMO ngikutin orang-orang. Gitu. Iya, Thank betul you. banget. Betul banget. Apa yang dengerin nama Kapinpe. Nah, Ya. tadi juga udah disebutin nih apa yang menjadi ciri khas dari atau yang paling umumnya gitulah yang lu temuin selama lu berkuliah di MP. Tapi ada nggak outfit yang menurut lu ini unik gitu? Ketika lu ada nih lu beberapa kali nemu atau sesekali nemu outfit yang menurut lu unik gitu kan? Selama angkatan gue berkuliah di MP pun kayaknya nggak ada yang unik banget gitu sih. Kayak mungkin eh, lebih ke stylish gitu jatuhnya. Bukan yang unik ya. Jadi kalau unik kan itu kayak ada sesuatu hal yang beda kan. Iya, Jadi iya. itu lebih ke stylish yang mix and match outfitnya itu emang bagus gitu loh dan emang pantas dipakai sama dia gitu. Oke, emang Paling kayak lebih gitu ke aja sih yang aku stylishnya temuin ya. ya. Mm-mm. Kalau yang misalnya unik, unik bener-bener unik gitu dia misalnya pakai kostum Spider-Man atau apa, belum pernah aku nemuin gitu. Enggak, Iron Man kayaknya Kak. Iya Iron Man. Terus ada tuh. Oke, oke, terima kasih Kak Pimpe. Oke. Kalau kalau dari Kak Karin nih, kira-kira pernah nemu nggak sih nemu-nemu style yang menurut lu tuh unik ataupun fashionable lah gitu. Ya menurut wah Hmm, kayaknya nih eh, beda nih daripada tadi yang udah biasanya Kapinpe temuin gitu yang pada umumnya pakai apa tadi kardigan atau pakai apa kayak gitu. Sebenarnya gini, kalau misalkan unik, tadi mungkin udah kejawab juga lah ya sama Kapin P, pakaian ciri khas anak-anak MP. Mungkin karena kita berada di lingkup pendidikan kali ya, apalagi kita di Fakultas Ilmu Pendidikan gitu ya, mungkin sangat berdekatan tuh sama kayak ya udah gitu pakaian-pakaian formal gitu. Tapi bener banget, mostly tuh anak MP pakaiannya pada kayak kemeja gitu kan. Terus bawahannya tuh jarang banget gitu ada yang jeans atau segala macam. Mungkin ya balik lagi gitu kalau misalkan nanti nyesuaiin aja lah gitu ya. Nanti kelasnya siapa ya pakaiannya harus kayak gimana juga kita berada di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi ya udah semana mestinya pakaian yang sopan, rapih, bersih aja gitu. Cewek-cewek kue, cewek-cewek bumi gitu kan. Jadi kayak Oh iya, I see, lucu-lucu I gitu see. loh. Kalau misalkan laki-laki mungkin ya udah gitu ya. Karena kita tidak bisa, nggak tahu sih nih ya. Gue jarang banget gitu ngeliat cowok-cowok tuh pakai kaos kalau di MP gitu. Karena teman-teman gue sendiri di angkatan 22 khususnya cowok-cowoknya tuh kalau misalnya lagi kelas offline tuh biasanya ya itu pakainya kemeja kayak gitu. Jadi jarang sih ngeliat cowok-cowok yang sebenarnya mereka bagus 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 kok fashionable fashionable cuman ya udah gitu karena kita tadi harus apa pakaian sopan rapi bersih gitu jadi ya udah pakai kemeja itu menjadi ciri khas anak-anak cowok MP gitu. Kalau sering ini nggak nemu outfit-outfit cowok Korea gitu nggak Rin? Di FP. Cowok Korea gimana tuh maksudnya kayak idol K-pop apa you, Iya, you, idol you. K-pop yang di drama-drama gitu loh. siapa ya lu kali sih Waduh, nggak. Saya nggak se-fashionable itu ya, maaf, maaf. kalau Ini cowok-cowok enggak sih si siapa siapa siapa? Anak-anak pendidikan Ki yang cowok itu namanya? siapa Siapa tuh tuh, Ketang Kak? Ketang 23 siapa namanya? oh Iya. Maul Oh, Maul Oh Maul. iya Maul. Dia aku pernah lihat dia pakai ankle pants tahu. Suka pakai ankle pants wih terus dia suka pakai sepatu Vans gitu. Itu rada-rada Korea sih karena kan sepatunya apa celananya dia di mata kaki ya. Itu lumayan masuk sih. Oh iya, itu tambahan-tambahan boleh gak? apa Aku tuh kak taurin Boleh, apa boleh, tuh Kak. cowok cowok MP tuh pada pakai ini, flanel. Aku baru inget oh woi iya flanel. nah Iya, itu iya. bener Ya banget kan, flanel. real real nih kak yang biasa pakai flanel nih
Yang Ya tadi di kebetulan got, yang ada di got, yang di got tuh kebetulan Kak. ada contoh nyatanya ya. Will. Langsung ya, langsung langsung ada. Enggak. Gue sekarang pakai gamis gue. Wah, Masya Allah. Waduh. Subhanallah. langsung ganti tuh. Oke, tadi udah ya dari Karin. Oke, mungkin tadi udah di spill dikit ya. Tadi KAD itu planel kotak-kotak tadi ya katanya. Oke, mungkin dari KAD gimana? Kalau dari segi outfit sendiri dari anak MP itu gimana menurut pandangan KAD? Oke, kalau dari outfit anak MP tadi udah dibilang flanel kotak-kotak itu real guys. Jadi lo kayak nanti nih ke kelas nih, setiap kelas kayak pasti ada aja gitu yang pakai kotak-kotak, entah itu cowok ataupun cewek bahkan itu pasti Nggak ada heran aja. tuh. Jadi udah nggak heran kalau lu kuliah pakai kotak-kotak itu udah biasa banget buat di MP ya. Cuman kita pisah aja ya jadi green flag dan red flag ya. Green green flag outfit itu di MP lu lihat Rizky Uliandi itu udah green flag banget sumpah. Dari segi outfit sampai muka pun senyum terus itu udah green flag banget. Subhanallah. Kalau Waduh, gue waduh, gimana? waduh, waduh, siapa itu kak? Ya, Oke. pokoknya kalau yang gue tahu sih cowok rata-rata pakai kemeja, kalau enggak pakai apa namanya tadi yang kotak-kotak. Selain itu celananya, kalau celana ya mungkin pakai jeans ada, ataupun pakai celana rohis ya. Celana rohis juga ada banyak kayak gitu yang pakai kayak gitu ya. Itu sih kalau yang red flag mungkin jangan sampai lu pakai celana pendek guys ke kampus. Enggak sih maksud gua ke VIP ya terutama. Jadi kayak kurang aja gitu loh kalau misalkan ke kampus pakai celana pendek apalagi celana pendeknya bolong gitu di bolong-bolong gitu. Bukannya nggak nggak fashionable apa gimana tapi kayak menurut gua ini nggak jauh beda lah sama sekolah kampus ini jadi kayak itu bukan tempatnya aja gitu loh. Lebih Itu dari mementingkan gua. kesopanan ya berarti kan ya. Yoi, lebih mementingkan kesopanan. Oke, oke, mantap Kak Ade. Oh, mungkin dari ininya outfit ceweknya gimana Kak? Menurut pandangan Kak Ade, tadi kan dari Kak Kak Pinpe maupun Karin tadi ada pandangan nih terkait outfit cowok nih. Nah dari Kak Ade sendiri gimana Kak? Jujur kalau outfit cewek sih gue kagak tahu ya nama-namanya apa. Gue tahu kemeja doang, ini doang, baju doang, kaos doang, segala macam. Jadi gue nggak tahu. Yang penting cewek jangan pakai batik MUI sih udah. Waduh, Batik Chelsea oke, gimana Batik Chelsea? Boleh, boleh, warnanya biru soalnya. oke, oke Kak. Dari sini tadi Kak Raffi kita udah banyak tahu ya terkait. Oh ternyata outfit dari anak-anak MP itu beragam banget ya Kak. Mulai dari tadi ada kayak dari cowok planel dan dari cewek tadi jujur kalau dari saya juga kurang tahu nih terkait outfit cewek juga sih sebenarnya. Oke, mungkin kita lanjut kali ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin pertanyaannya apa nih Kak Arabi? Nah, ini hal-hal yang paling ditunggu nih bagi para pendengar Empers nih yang dengerin sampai sini pasti bakal wah itu banget nih Kak Rizky. Yang mau sebenarnya gue tanyain itu, aduh jadi nggak enak nih nanyanya nih. Ada nggak sih cogan ataupun cecan di MP angkatan kalian masing-masing? Terutama dari Kapin P dari angkatan 20, terus juga Kak Ade dari angkatan 21, dan juga Kak Karin dari angkatan 22. Nah, menurut kalian nih ada gak sih yang benar-benar menjadi istilahnya apa ya, primadona gitu, menjadi wah nih kalau ngelihat nih udah pasti kayak ikonnya angkatan ini gitu, kayak gitu. Mungkin dari Kak Ade dulu, ada gak nih Kak Ade menurut Kak Ade cogan ataupun cecan yang benar-benar wah gitu. Gue sebenarnya tanya sih, tanya ini ikan nih orang dengar jadi kepedean gitu kan. Cuman orang ini emang bener-bener gokil banget sih. Jadi kayak kalau lu ngeliat muka itu langsung sound TikTok aja tuh prima donna itu langsung banget tuh. Siapa tuh Namanya kira-kira tuh? namanya Alvin Yansyah tuh ganteng banget angkatan gue. Alvin Yansyah Oh sumpah lu iya, kalau ngeliat dia kayak Setuju. Setuju banget, setuju. subhanallah, subhanallah. Masya Allah. Setuju banget, setuju, sampai setuju. disetujui dua generasi ini berarti emang bener-bener ini ya, gitu banget ya. Itu
parah. Itu kacau men. Kalau lu ngelihat Alvin Yasa, lu kayaknya bawaannya pengen salim aja terus abis itu nggak mau dicuci tangan lu. Subhanallah, sampai segitu apa berarti gantengnya alias segitu Betul, gantengnya. ditambah bakatnya luar biasa ya, Dek ya. Dek, Multi bakatnya multi dia luar talent biasa banget, banget ya. multi Multi talent. talent banget. Sebenarnya Waduh. kalau gue lihat-lihat dia tuh banyak cara gitu, banyak hal yang buat dia tuh harusnya jadi mawapres, terkenal di UNJ, bukan Waduh, UNJ doang sih. keren banget, keren keren. Clash of Champion harusnya tuh dia masuk, cuman kayak gue ngelihat dia tuh orangnya low profile banget, terus kayak nggak mau nonjol aja gitu, biasa aja lah. Ini wah keren banget nih emang tadi. Siapa namanya tadi Kade? Alvin Yansyah. Alvin Yansa. Ingat ya tuh teman-teman Empers boleh dicari yang namanya Alvin Yansa. Itu menjadi Betul. istilahnya most wanted ya Kade ya. Dia dari Angkatan berapa itu, Kak Raffi? Iya, dari angkatan berapa tuh tadi? Angkatan 21 ya Kade ya? Angkatan 21. Iya betul betul angkatan 21. Kalian bisa cari yang namanya Alvin Yansyah ya, teman-teman Empers. Nah, kalau Betul. dari Cecanya sendiri, Kade ada pandangan nggak nih tentang Cecanya di angkatan Kade sendiri? Kalau cecanya sendiri, gue aduh bingung sih. Karena cewek itu kan rata-rata tuh cakep ya. Cuman di sini gue mungkin menyudutkan satu nama aja. Ini subhanallah banget. Ismianti Nurajiza itu cakep banget sih. Lu kalau ngeliat dia kayak misalkan nih, panas nih, Jakarta lagi panas. Sekarang kan jarang hujan ya. Tapi dia kayak ada awan gitu di atasnya. Ini kelihatannya adem aja gitu. Jadi adem gitu ya kelihatannya ya. Setuju banget, setuju, setuju. Subhanallah, adem banget ya kayaknya. Kayak kalau ketemu Kak Ismi tuh kayak pengen salib dong gak sih? Kayak pengen, apa ya, gak tahu, Aura kayak wibawa-wibawanya tuh tenang aja kental gitu. banget ya, gitu ya. Benar-benar. Wibawanya kental banget ya. Ini cocok sama Son. Yali 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 itu tuh. Tuh, cocok banget sama Eka Ismi, sumpah. Sumpah. Yali 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 itu Ismi banget sih, parah. Kata memang Kak Ismi. Oke, ada lagi nggak dari Kak Ade, Cogan ataupun Cecen yang menurut Kak Ade paling gitu, paling nampol lah. Itu sih tadi dua itu udah cukup banget dan nampol parah. Banget ya, udah nampol parah. Kacau. Apalagi tadi Kak Alvin Yansa ya dari angkatan Kak Ade sendiri yang menjadi most wanted. Iya, itu ya pokoknya kalau ketemu dia sapa aja nggak apa-apa karena orangnya low profile banget. Waduh, subhanallah. Emang dah top marko top deh kalau kayak gitu ya. Nah, kalau dari Kapin P sendiri nih, Kapin P. Dari angkatan Kapin P ada nggak Cogan ataupun Cecan gitu dari angkatan Kapin P yang menurut Kapin P tuh subhanallah atau masya Allah banget gitu loh. Pesonanya gitu loh. Oke. Kalau dari angkatan aku sih, mostly semuanya cakep dan ganteng ya. Tapi balik lagi ke preferensi cantik dan orang itu kan beda-beda. Betul, betul. Kalau dari aku sendiri, hmm, kayaknya angkatan aku paling ganteng itu mungkin boleh dicari ya. Ini pemain FI apa? Futsal VIP, futsal MP, nggak ada tandingannya. Namanya Yoga Dwi Firmansyah. Boleh dicari gitu. Sangat-sangat ganteng banget menurut aku. Udah multi talent kayak Alfi. Siapa tadi namanya? Alvin? Alvin ya? Alvin Yansa. Ya, Alvin Yansyah. Setuju, Bang Agoy sih greget parah Ya, sih. Bang Agoy ya. Rambutnya rada bule-bule gitu gak sih? Kayak emang blasteran dia, blasteran. Iya, meliuk-liuk rambutnya keren Iya, banget sumpah. meliuk-liuk. Kayak rambut bule gitu loh. Gimana ya? Pokoknya dia blasteran. Jadi emang paling ganteng menurut aku di MP itu si Yoga sih. Gitu. Agoy, kita biasa Katanya manggil Agoy ya. emaknya orang Italia ya? Iya, betul. Italia. Bapaknya Minangkabau. Jadi dia Oh gitu. paduannya cakep banget dah pokoknya. Kalian harus cari IG-nya Yoga Dwi Firmansyah, oke? Oke, di notes tuh ya teman-teman Empers Yoga Teman Dwi. Empers 24. Betul. Jadi siapa namanya? Kak Yoga Dwi. Firmansyah. Yoga Dwi Firmansyah. Iya, dia Cakep pokoknya tuh. dia atlet MP lah. Main di MP, main di FIT. Oh, ini bisa Betul. jadi pedoman nih buat nanti para Empers, terutama maba Empers yang kata 24. Betul. Yang suka olahraga nih boleh jadiin role modelnya Agoy, boleh banget. Boleh. Nah, kalau dari segi cecannya nih, menurut Kapin P kan sebagai cewek ya, Mm-mm. tapi ada nggak sih menurut Kapin P yang
teman Kavin P gitu dari angkatan 20 yang pesonanya tuh Masya Allah banget gitu loh. Hmm, ada sih namanya Prisil kalau nggak salah. Bercanda, Wah, bercanda. Setuju sih, benar-benar setuju Priscilla banget, setuju Priyanka ya, banget, setuju banget. nama panjangnya. Nama aing dong ya. Eh, Siapa ya kalau untuk Cechan? Semua anak angkatan aku cantik semua. Tapi nggak Kalau ini apa-apa aku nggak bisa kalau milih, sorry. misalkan mau pede. Kenapa, Mau kenapa? pede. Kalau mau pede jawab diri sendiri juga nggak apa-apa. Kita Hehehe, jangan itu kan dong. preferensi ya. Lagi-lagi. Nggak. Kalau kalau misalnya yang cewek, aku nggak bisa pilih salah satu nih, Raffi, karena semuanya cantik-cantik dong. Gitu. Subhanallah. Emang Masya Allah. pesona-pesona angkatan 20 kayaknya memancar ya. Wait, jangan ditanya. Jangan ditanya. Semua anak cewek 20 cantik-cantik semua. Boleh dikepoin ya IG kita. Dilihat aja di Hima MP. Kacau, Gitu. kacau. Emang keren banget Oh, memang emang. angkatan 20 ini. Masya Allah. Oke. Oke, tadi kita udah tahu juga ya tadi dari angkatan 21 itu Cogan dan Cecannya siapa, dan terus ada Cogan dan Cecan yang angkatan 20 itu siapa. Tadi mungkin dari kami baik kita mungkin dari kita kepo juga ya siapa sih Cecan yang dari angkatan 20 ya tadi. Belum Menurut di-spill nih dari Kapinpe. Oke, mungkin kita lanjut aja kali ya. Ini ke Kak Karin nih. Nah, dari Kak Karin kira-kira dari angkatan 22 ya. Nah, itu siapa Ya, sih betul. Cogan maupun Cecan yang Masya Allah gitu, Kak Karin. Oke, kita Kak juga Karin. penasaran nih ya, Kia. Kita Aduh, penasaran. siapa ya? Iya, Bisa gimana tebak ya? Siapa nggak, Kak? ya Bisa tebak menurut nggak? Kak Aura Karina ini? Penasaran apa berharap lu? Ah, aduh. Ya deh bang, kayaknya dia ini deh, dia berdua nih. Ada kalau misalkan cek Cecan dulu sama Cogan dulu nih. Bebas, bebas. Oke. Cogan dulu nggak apa-apa, Cogan. Aduh, gue nyari aman dulu deh, Cecan dulu aja kali ya, karena cewek ya. Kalau misalkan Cecan sendiri, gue setuju banget sama Kapin P, karena di angkatan gue tuh cewek-cewek cantik-cantik gitu loh. Jadi kayak bingung, kayak ngeliat temen-temen gue tuh ya Masya Allah banget pada cantik-cantik. Cantiknya tuh dalam artian ya udah gitu. Misalnya kayak, eh ya karena kan semua cewek tuh cantik gitu kan. Terus juga punya kepribadian masing-masing. Dan menurut gue, bener lu, teman-teman gue tuh yang cewek-cewek tuh Masya Allah sekali gitu ya. Jadi kayak kalau bilang Cecan paling Cecan tuh sebenarnya, eh apa ya, agak bingung, tapi kalau misalkan dilihat dari secara personality, cantik secara secara menyeluruh ya, nggak cuma dalam fisik doang, itu ada satu namanya Karisa di angkatan gue. Itu Karisa tuh kayak definisi cantik yang cantik sesungguhnya gitu menurut gue, nggak cuma dari penampilan fisik atau segala macam, tapi dari hatinya juga, dari sikapnya dia juga, dari sifatnya juga, kayak menurut gue Masya Allah banget sih, itu the real Cecan gitu menurut gue. Setuju nggak, Rizky Raffi? Kita Setuju tebak Setuju, kalau setuju, kalau setuju berdua. banget ya. kalau Karin bilang itu ya setuju. Oke. Ya. Oke. Nah, benar, personality juga mempengaruhi ya, Rin ya. Rin. Iya Ya, benar. Jadi betul. kan ini kan nggak bermaksud cantik ganteng itu nggak bermaksud tentang fisik doang kan. Kalau misalkan cantik ya semua cantik, semua ganteng kayak gitu. Tapi kayak definisi cantik menurut gue tuh ya ada di Karisa sih gitu. Terus Oh, apalagi nih, cowoknya ya, cogannya ya. ya. Aduh, di sini hostnya kebetulan kata dua-dua juga nih ya guys. Jadi menurut saya kalau misalkan ganteng, karena di angka dua-dua tuh cowoknya lumayan sedikit ya, terbilang sedikit gitu jumlahnya. Lupa lagi berapa, tapi intinya dikit lah, gak sebanyak angkatan 21, angkatan 20 kayaknya sih ya. Terus kalau misalkan cogannya sih sebenarnya ganteng, tapi gak bisa milih sih sebenarnya. Tapi di sini ada satu nih ya, eh, yang jadi ikonik gitu di angkatan gue tuh, dia tuh selalu dibilang kayak duta sopan UNJ, terus duta 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 apa tuh? Duta Subhanallah. ramah UNJ gitu ya. Udah tau lah ya, ini pasti angkatan dua-dua yang nonton udah bisa nebak-nebak sih siapa menurut gue ini. Kayak yang ngobrol sama kita deh, Vi. Siapa sih, Wah, Vi? siapa tuh kira-kira tuh? Duta sopan. Yang paling sopan sesopannya orang sopan. Tuh, di atas kesopanan masih ada orang ini gitu, Vi, maksud gue. Iya, iya, benar, benar, benar. Siapa Ini, tuh? Sebutin aja, Karin mah. ini, awas kita, guys. Karis Oh, Kurlianti gitu ya. Nggak ada, waduh, waduh, waduh. maksudnya kayak, di sini definisi gantengnya adalah kalau menurut gue tenang gitu ya pembawaannya, terus juga
tetap humble, tetap asik gitu. Jadi kayak ya udah kayak terlihat the real Cogan aja gitu. Karena kan tadi balik lagi tentang ganteng dan cantik tuh nggak cuma ngomongin fisik gitu. Tapi banyak kok Cogan-Cogan di MP ya, Vi ya. Mungkin nanti teman-teman Empers bakal ketemu sih Vi sama Iya, angkatan 22 kan. betul. Nanti ya udahlah kita spill IG-nya ketemu aja tuh teman-teman Empers sendiri nggak sih Vi atau Rizky yang menilai Hmm. gitu kan. Siapa sih angkatan 22 nih Cecen Cogannya gitu. Nah dulu sebelum itu Rin, Rizky jangan salting ya. Kita Waduh, waduh, Kasih waduh. tanggapan kita dulu dong profesional. Cogan Cogan 22. Iya iya iya, boleh boleh boleh. Shogun angkatan 22 menurut Karin. Kak Karin nih. Masya Gimana nih Allah. Cogan? Apa ya? Kalau gua sih sebenarnya ya semua cowok itu balik lagi ya tadi yang kayak cewek itu kan dibilang jadi semua juga ya. Tentunya kalau cowok ya bisa dibilang ya ganteng semua gitu. Nah mungkin ya punya dari yang kayak Karin bilang tadi, mungkin dari setiap orang itu punya POP masing-masing gitu terhadap Betul, betul, gimana sih cara mandang seseorang itu. Nah tentunya betul. yaitu setiap pandang orang itu tidak apa ya tidak sama juga gitu. Punya pasti POP tadi balik lagi. Oke. Oh gitu Cogan. Aduh, sedikit Oh gitu, sedikit ini Shogun tadi MP22. sedikit terkejut juga sih sebenarnya. Tapi angkatan 22 nih punya Starboy gak sih Ki? Benar banget, Rin. Nah ini Siapa tuh, Rin? Starboy-nya dari sini nih angkatan 22. Jadi angkatan 22 tuh gak ada Cogan doang, tapi ada Starboy juga cuy. Siapa tuh, Rin? Hah, Sandri yang kan, satu lagi Sandri kan. Raffi dong, Raffi S. Salasaris ini ikonik banget nih di angkatan 22 jadi Starboy. Bercanda. Enggak, guys, bohong itu ya, bohong buat Aduh, teman-teman Empers itu jangan dipercaya ya, teman-teman Empers. aduh. Saya hanyalah orang biasa, teman-teman Empers, bukan star boy, bukan bad boy, bukan cool boy, apapun itu boy, bukan ya, teman-teman Empers. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya, Kak. Kita lanjut ke selanjutnya. Tadi kan dari Kak Ade, Kak Pinpe maupun Kak Karin tadi sudah kayak spill lah gitu, Cogan maupun Cecan di MP tersebut. Nah, kita ini juga penasaran nih Kak terkait misalkan mungkin lebih ke ini sih, lebih ke bukan ke apa ya, ke kayak ke individu, tapi mungkin atau hal gitu yang pernah dialami secara langsung gitu. Nah, kayak hal lucu selama kalian di MP yang bisa bikin kayak, oh kalian tuh oh gue mau ilang nih rasanya di MP pas gue apa ya kejadian itu. Nah, ada nggak sih kira-kira hal-hal yang lucu gitu? Ada nggak? Mungkin boleh nih dari Karin kali ya dulu. Boleh, Rin? Dari Kak Karin? Aduh, eh, mungkin ini agak sedikit memalukan gitu ya, karena ini pertanyaannya siapa sih yang bikin terajar nih, gak bisa, Aduh. gak bisa. Kalau misalkan, ya sebenarnya jatuhnya aib gak aib sih ya, karena sungguh sangat-sangat memalukan. eh Aduh, emang nih ntar nih humasnya nih ya, gak bercanda. Kalau misalkan hal memalukan itu di kelas apa di luar nih, atau di kepanitiaan atau organisasi? Boleh di Bebas, luar, boleh di dibebasin itu. aja. Kan karena kalau kelas kita kan sekarang online offline ya itu sebenarnya banyak banget sih kejadiannya entah itu yang malu sesama teman kelas atau di luar kelas itu kalau misalkan gue sendiri waktu itu kalau ini cerita di dalam kelas dulu ya jadi waktu di dalam kelas itu aduh ini sebenarnya ini banget sih kadang kan kalau kelas online itu kan kita merhatiin gak merhatiin ya kadang ke distraksi juga nih sama lingkungan sekitar gitu apalagi di rumah yang banyak orang itu pernah satu satu saat di gue lupa matkul apa kelas apa gitu kapan juga lupa pokoknya intinya gue yang ngomong sesuatu terus lupa di mute jadi kayak mikir tuh ke on sendiri gitu dan tapi untungnya tuh gue nggak ngomong yang aneh-aneh tapi ya alhamdulillahnya Untungnya ya, untungnya. iya Walah. untungnya tapi waktu itu lucu banget gue lagi sama ada sepupu gue mungkin gue nggak sengaja kali ya kayak kepencet gitu karena mau ingin ada sepupu gue tuh ada sepupu gue lagi nyetel Cocomelon Oh, terus kayaknya temen-temen saya juga pernah dengar tuh kayaknya tuh ya mungkin karena kejadian itu ya pas lagi ya jadi kayak online. satu kelas tuh pada ngechat gue kan kayak siapa sih yang nyetel Cocomelon lagi pada stres ya gitu kan padahal itu tuh ada sepupu gue gitu itu yang online kalau offline-nya sendiri sebenarnya gue sih gimana ya
hal memalukan tuh sebenarnya hidup gue udah memalukan gitu kalau di offline. Mungkin ya teman-teman dua-dua lebih setuju kita sama kalau kalau misalkan lucu sebenarnya banyak sih. Lucu ini dalam artian eh, dari dosennya sih. Waktu itu dari kelasnya Pak Heru sih, itu lucu banget menurut gue. Menurut gue kayak pas kelasnya Pak Heru offline itu memorable banget karena dari Pak Heru sendiri juga ngebawa suasana itu santai gitu. Waktu itu kejadian lucunya adalah eh, mana satu hari itu kita besoknya tuh kayak mau UTS deh seminggu depannya. Itu Pak Heru tuh seharusnya kan kayak kita kan fokus untuk belajar atau perbaikan nilai segala macam. Tapi Pak Heru tuh yang malah ngebuat santai. Terus beliau kayak ngejelasin segala macam. Terus beliau kan share screen. Itu share screen itu nggak sengaja gitu loh kayak ke grup dosen yang mana grup dosen itu lagi nge-spill lagi ada upacara apa gitu di kampus B terus ngirim-ngirim pap itu kayak menurut gue kayak lucu banget tuh kayak memorable banget jadi kayak kita tahu gitu ternyata dosen yang kita lihat uh, dikit formal ternyata beliau tuh tidak seformal itu kayak gitu terus Banyak juga emang jokes-jokes yang diselipkan gitu nah ya. iya betul banget terus Kelucuannya. ini sih pas kelas offline juga gue mungkin gue tidak maksud ini VIP ya tapi waktu itu gue pernah terjungkal dari bangkunya VIP jadi Ini tapi gue kenapa nggak lagi nih? pernah Ini kenapa ya, lagi ini? itu bukan hal memalukan sih tapi seenggaknya itu cukup malu karena waktu itu lagi hening kelasnya terus gue nggak bisa diem ya orangnya gitu di kelas jadi kayak pengen banyak gerak aja tiba bangkunya tidak bersahabat sama gue akhirnya gue kejungkal di posisi lagi diem di kelas tuh kayak teman-teman gue langsung pada ngapain sih ngapain lagi sih kayak gitu itu kayak menurut gue ada tidak di saat yang tepat gitu Itu terus kayaknya banyak banget ya kejadian-kejadian yang benar-benar oh ini membuat pengen pergi dari VIP ataupun MP kayaknya. benar-benar benar terus eh ini nanti cut aja ya. Ini sebenarnya ini buat fun fact aja. Ini cut aja ya Uma ya atau siapa yang edit. Waktu itu gini ceritanya. Waktu itu lagi ini nggak tahu boleh apa nggak, tapi nanti cut aja kalau misalnya nggak boleh. Waktu itu lagi kelas salah satu matkul, salah satu dosen itu tuh online ya kan. Tapi itu lumayan lama karena kalau nggak salah 4 SKS, 4 SKS ya 4 SKS itu kan online. Itu pagi-pagi tuh dari jam 8 sampai jam 12 tuh harusnya. Nah, tapi di jam 10 itu gue harus ketemu salah satu dosen di kampus karena ngebahas sesuatu gitu kalau nggak salah untuk lomba atau pengabdian gitu. Nah, eh, pas sampai kampus itu posisinya kan berarti gue off cam dong ya di kelas itu gue pasif gitu karena sambil jalan. Pas di kampus gue buka pintu prodi, gue ketemu sama dosen yang lagi ngajar gue terus mau Perasaannya gimana tuh ngapain perasaannya tuh? sebenarnya Deg-deg itu kayak dong. itu deg-degan banget itu menurut gue lucu sih karena kayak ketahuan coy terus akhirnya beliau kayak kok kamu di sini Teman-teman Empers nih, terutama buat maba, jangan ditiru ya perilaku Karin. Walaupun memang lagi bener-bener keadaan genting, tapi meninggalkan ruang real kelas itu sangat amat nah tidak boleh ya betul teman-teman. betul makanya di semester kemarin nilai gue paling jelek di matkul itu karena emang gue tidak mengikuti dengan baik itu nggak boleh banget dicontoh sih sebenarnya tapi itu hal yang lucu aja menurut gue karena terus itu gue deg-degan parah gitu terus kalau misalkan hal-hal di luar kelas atau di luar prodi ini gue pernah salah nyebut salah manggil orang gitu gue kira itu dia gitu kan anak MP ternyata anak prodi lain yang gue gak kenal tuh anak fakultas mana anak prodi mana siapa namanya itu karena ini sih lebih kayak ini aja saking ekstrovertnya aja apa orang jadi salah aja gitu Terlalu banyak ini ya hal-hal yang terjadi ya di hidup Karin seolah-olah tuh. Ya hidupnya bener isinya tuh ini semua hal-hal yang lucu semua nih Kak Karin nih betul betul hidupnya nih. satu lagi boleh nggak satu lagi ini Boleh nih nambah lagi juga nggak apa-apa. ini 10 lagi juga nggak ini apa-apa. sebenarnya aib aib banget tapi ini gue mau jadi aware aja sih buat temen-temen Empers 24 ya terutama kayak nanti yang di vape gitu. Jadi tadi kan Kak Ade sempat mention God gitu kan. Itu God tuh apa sih? Nah, jadi di di vape itu ada God yang mana tuh ada tempat duduk itu kan biasa buat nongkrong-nongkrong. Nah, itu kan biasanya juga gue ikut nongkrong di situ kan di God itu. Terus ceritanya tuh gue malas muter gitu loh buat pulang. Akhirnya ya udah gue lompatin God itu aja dan gue nggak tahu kalau jalan itu licin jadi gue sering banget udah kayak gue ada 3 kali deh kayak kepleset di got itu jadi Itu bukan sengaja kayak itu ini kayaknya emang demen aja jatuh di situ kayaknya. Udah sampai 3 kali tuh kayaknya udah demen kayaknya sih. ya Dan jadi jatuh di kayak situ. kayak jadi temen-temen jangan ini ya jangan apa namanya hati-hati gitu kalau misalkan di got itu tuh jangan lompat-lompat atau
Kalau misalkan itu udahlah muter aja gitu mau pulang. Itu aja sih paling. Tapi kalau kebanyakan lama, malu malu malu. Oke, dengan banyaknya cerita-cerita lucu yang diberikan oleh Kak Karin ini dengan pengalaman-pengalaman yang spektakuler sampai jatuh di tempat yang sama selama 3 kali itu, jatuh di lubang yang sama selama 3 kali itu kayak, uh, sebuah komedi, puncak komedi kayaknya buat Kak Karin. Waduh. Betul. Oke, kalau selanjutnya dari Kak Ade deh, dari Kak Ade sendiri, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang apa tuh namanya seolah-olah pengen kabur gitu dari MP karena saking malunya gitu. Oke, kalau pengalaman yang bikin malu-maluin ya, sebenarnya banyak ya. Cuman gue yang paling gue ingat itu ada satu pada saat gue waktu itu masih maba. Jadi posisinya lagi kuliah online dan gue tuh biasanya kalau misalkan masuk Zoom itu emang selalu duluan gitu. Kayak misal kuliah jam 7, jangan jam 7 juga sih, jam 8. Nah, gue jam 7:30 itu udah mulai masuk ke Zoom gitu dan biasanya itu gue tinggal. Jadi kayak gue masuk Zoom terus gue mandi dulu. Di situ posisinya settingan gue belum yang kayak apa langsung automatin si si mic ini gitu. Jadi setelah gue mandi, posisinya juga gue dengerin lagu. Setelah gue mandi kelar, ternyata dosennya udah mulai ngajar. Dan di situ lagunya gue inget banget, lagunya itu secukupnya. Itu Waduh, waduh. gue nyanyi kenceng banget. Setelah gue dari kamar mandi, gue jalan, gue nyanyi kenceng banget secukupnya. Terus gue sampai kelar lagunya, gue sampai baju gue udah ready kuliah. Terus gue baca chat di WA, rame banget, kenapa nih gue ditek-tekin, ternyata gue lupa nge-mute si mic ini dan akhirnya kayak oh anjir, gue nyanyi satu satu single berasa kayak konser katanya kan. Gue Buset, malu banget itu, buset. Saking mana senengnya posisi tuh. mana posisinya gue lagi masih maba gitu kan. Aduh, baru maba udah Pengalaman yang begini gitu kelakuannya, jadi ya pengen keluar aja deh dari MP gitu. Kayak gue gak bakal dapet temen dah. tapi eh, apa tuh namanya tanggapan dari teman-teman lu sendiri tuh gimana tuh pas tahu lu nyanyi satu single nih. Ya mereka rame gitu kan di grup, gue bener-bener kagak bisa bacain gitu satu-satu, kayak udah malu gitu lihat anjir apa banget gitu, gue nyanyi kenceng banget gitu kan di Zoom kagak ada rem, kacau udah, pokoknya malu banget gue. Aduh, emang maba-maba tuh biasanya emang banyak banget komedinya ya, terutama apalagi kemarin itu KD kalau nggak salah zamannya masih kebanyakan online ya KD ya, pas KD maba. Ya bener banget, soalnya gue angkatan 2021 masuknya pas COVID tuh. Iya, jadi banyak banget hal-hal yang hal-hal lucu gitu yang terjadi ketika pas awal-awal maba gitu tuh tentunya. Nah, kalau dari tadi Kak Karin juga udah menceritakan nih hal-hal komedi yang terjadi di hidupnya, terus juga Kak Ade di selama mabanya gitu terjadi hal-hal komedi. Nah, kalau dari Kak Pinpe gimana nih Kak Pinpe? Karena aku maba udah cukup lama ya, tahun 2020. Agak lupa. Cuman ada satu momen yang menurut aku ini nggak lucu banget sih sebenarnya, nggak lucu-lucu banget. Cuman ini memorable karena waktu itu ceritanya angkatan aku nongkrong nih waktu maba ya, maba di GOT sampai malam jam setengah 9 atau jam 9 gitu ya. Nah, kita main bentengan di situ. Main Kalau bentengan, iya iya main. main bentengan. Pokoknya timnya dicampur deh tuh cewek cowok. Pokoknya nggak satu angkatan banget sih ya. Maksudnya yang sering nongkrong di GOT aja tuh. Mas itu main bentengan. Pokoknya itu hal yang paling nggak bisa aku lupain karena eh, kaos kaki aku nyebur ke got gitu kan satu. Terus habis itu eh in the end of the day kita diusir karena udah malam banget nyampe jam 10-an di situ. Itu hal paling memorable sih. Dia nggak lucu-lucu banget cuman. Kalau untuk ada pertanyaan lagi nggak sih, Pi? Apa pertanyaannya tadi? Hal-hal ini aja sih pengalaman-pengalaman lucu gitu Kapinpe yang sampai ngebuat Kapinpe tuh apa ya malu gitu jangan sampai aduh gue pengen keluar nih dari MP saking malunya. Oh itu ada satu lagi yaitu senam.
senam di Google Meet. Itu lucu banget, sumpah. Sedang di Google Meet. Iya, Buset. jadi sumpah kan waktu itu ini random banget ya. Aku dapet MKU bahasa Inggris, cuman dosennya nggak dari MP nih, dosennya dari FIK. Aku lupa, sorry banget nama dosennya siapa. Dan itu kita emang kuliahnya itu di Google Meet, bukan di Zoom kan, di Google Meet. Nah, posisinya kita semua tuh mostly kalau di Google Meet itu kan off cam ya. Tiba-tiba dosennya itu pas di hari itu dia bilang, sebelum mulai mata kuliah ini kita senam dulu ya semuanya. Jadi mendadak bener-bener satu kelas itu senam on cam dan tempatnya random-random kayak aneh-aneh gitu karena emang udah sedadakan itu gitu. Itu kocak sih menurut aku ngeliat temen-temen aku yang senam. Terus akunya juga kocak Dadakan ya. menurut aku. Ya itu random banget sumpah. Itu kocak banget sih. Senam di Google Meet itu aneh banget. Dan dosennya kan share screen. Jadi kita ngikutin gerakan yang ada di share screenan dosennya itu. Gitu. Benar-benar. Tapi kan gitu juga biar kitanya lebih siap, gitu, lebih sehat ya kali ya mungkin Iya tujuan betul. kita Karena dengan dosen dari FIK. Dari FIK. iya Dosen iya dari iya. FIK. Gitu Oh, deh dari aku. Oke, tadi udah diceritain juga ya dari baik dari Karin, tadi dari Kak Ade, dari Kak Vinpe juga tadi banyak banget hal-hal random yang lucu ya, lucu yang bikin apa ya pengalaman di MP itu seru dan kadang ya itu menjadi pengalaman yang nggak terlupakan gitu sampai sekarang gitu. Oke, walaupun itu hal yang bikin kayak malu, tapi kayak hal itu tuh nggak apa ya nggak bisa dilupain gitu karena emang hal itu yang paling bisa diingat gitu karena kerendemannya juga. Oke, oke mungkin tadi kita udah banyak juga ya berbincang terkait apa sih MP, mulai dari tadi kayak kita pernah bahas gimana sih cara eh kayak susah nggak sih dapat nilai A di matkul prodi MP, terus ada outfit tadi juga, terus banyak lagi tadi cerita random terkait hal-hal lucu gitu dari Kak Pinpe, Kak Ade maupun Kak Karin. Nah, mungkin eh kita nggak berasa juga ya udah hampir 1 jam lebih tadi ngobrol. Mungkin ini kita mau closing statement nih dari kakak-kakak semuanya. Nah, mungkin untuk closing statement yang pertama itu boleh dari Kak Pinpe untuk kegiatan kita hari ini nih. Oke, dari aku pokoknya closing statementnya simple aja. Ini kan nanti bakalan didengar sama Maba Empress 2024 ya. Jadi aku lebih berpesan ke mereka aja sih, nggak apa-apa kan ya, Vi? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh Kak, Hmm. ini buat maba boleh, buat mahasiswa MP juga boleh Kak. Oh ya udah, kita dari untuk maba dulu ya. Buat mabanya nanti, pokoknya kalau untuk kuliah di MTs, semangat terus, terus kejarlah passion kalian gitu. Misalnya emang yang passionnya lebih ke olahraga, ikutin komunitas olahraga, ke musik, ikutin komunitas musik. Terus juga kalau yang emang berorganisasi, ikutin HIMA ataupun juga BEM gitu. Jadi jangan sampai masa kuliah kalian itu sia-sia, nggak ngapa-ngapain gitu. Sayang banget. Soalnya banyak-banyak banyak banget hal-hal seru yang bisa kalian explore di perkuliahan ini gitu. Terus jangan malu bertanya juga ya. Pokoknya jangan malu bertanya mau ke sesama temen kah atau ke dosen pun juga is okay asal masih paham etika dan norma yang berlaku juga gitu. Misalnya ngechat dosen ya jangan tiap hari juga sih gitu. Mungkin nanyanya pas lagi matkulnya gitu. Terus kalau untuk sama mahasiswa MP mungkin adik-adikanku sorry sepuh, adik-adikanku terus semangat, terus juga mending kalian dari sekarang mulai upgrade skill kalian biar nanti lulus di MP punya bekal nanti buat kerja jadi apa, ataupun nyari-nyari eh, S2 mau ikut apa tuh? Kalau yang fast track ya ikut fast track juga boleh banget disiapin dari sekarang gitu. Jadi biar kalian ke depannya nggak hilang arah. Kayak gitu sih dari aku. Udah, thank you. Masya Allah, makasih Kak Pinpe atas closing statementnya. Oke, mungkin lanjut ke Kak Ade, boleh closing statementnya buat maba maupun mahasiswa MP. Oke, tadi udah lengkap banget ya dari Kak Vinke.
Masa buat maba, buat mahasiswa-mahasiswa yang masih menggeluti kuliah ini. Tapi buat maba, kalau saran gue kalian eh, jangan terlalu kaku lah. Kalau misalkan it's okay lah, jaga jaga ini apa, jaga image, cuman maksudnya jangan terlalu kaku, santai aja. Orang-orang mahasiswa-mahasiswa di MP itu enak-enak gitu, enak diajak ngobrol, enak diajak diskusi dan sebagainya. Karena jangan lupa juga buat join organisasi, kayak tadi komunitas juga, itu bikin kalian merasa hidup di kuliah ini. Apalagi masuk hima ya, itu hima seru banget sih. Kayak ada pengabdian, ada ya pokoknya kenal banyak orang, bukan kenal mahasiswa doang, tapi dikenal juga sama dosen nanti kalian dari situ. Terus jangan lupa nih, kalau misalkan kalian bingung mencari orang untuk ngobrol, kalian bisa nongkrong juga guys di GOT. Di GOT MP itu banyak sekali warga-warga MP yang sedang berdiskusi di sana gitu. Oh iya, jangan lupa buat maba, personal branding itu penting guys. Itu aja dari gue. Masya Allah. Oke, makasih banyak Kak Ade atas closing statementnya. Oke, mungkin kita lanjut ke Karin untuk closing statementnya. Mungkin karena tadi Kak Pinpe sama Kak Ade juga sudah ini banget ya, sudah lengkap. Tuh nambahin dikit aja paling. Nanti pesannya, karena di sini gue yang maksudnya yang paling berdekatan sama maba gitu, belum terlalu banyak adik-adik tingkatnya. Pesannya buat teman-teman maba aja sih nanti angkatan 2024. Mungkin nanti pada saat kalian pertama kali di masuk dunia MP ini adalah benar banget jangan kaku, terus juga harus berani gitu. Salah satu sifat yang harus dimiliki kalian adalah berani. Itu maksudnya berani mengeksplor, terus berani bertanya gitu, berani berpendapat gitu. Karena nanti kalau misalkan kalian lebih banyak tahu tentang MP-nya tuh bakal ngebantu kalian seterusnya gitu. Jadi di awal-awal semester itu hal yang perlu kalian terapkan adalah ya berani aja gitu. Kalau misalkan kalian, karena dunia SMA sama kuliah itu kan beda ya. Jadi kalau misalkan kalian banyak gak taunya tentang kuliahan, kalian harus berani bertanya gitu. Entah berani bertanya ke kakak tingkat, ke teman seangkatannya, ataupun ke dosen gitu. Dan attitude itu tuh tetap nomor satu gitu ya. Jadi ya berperilakulah sebagaimana mestinya gitu ya, sopan gitu. Terus juga ah penting banget buat ikut-ikut kegiatannya di kampus, dan itu disesuaikan lagi sama minat kalian aja. Kayak kalau misalkan kalian orangnya emang dari SMA senang mengikuti lomba-lomba, karena itu banyak banget ya lomba tuh yang bisa kita ikutin. Dan menurut gue MP itu sangat suportif gitu untuk lomba. Terus juga nanti kalian bakal dibantu juga sama teman-teman hima kayak gitu. Terus juga banyak banget kegiatan yang kalian bisa diikutin di MP maupun di VIP nantinya. Terus juga kalau misalkan kalian suka exchange, nanti bakal ada pilihan banyak exchange. Terus kalian mau ikut organisasi apapun itu banyak banget, mulai dari organisasi pemerintahan gitu kayak Hima atau BEM, terus juga nanti organisasi-organisasi lain yang ada di eh, apa namanya di VIP ya, terutama gitu kayak misalkan ada organisasi yang berhubungan tentang skill bahasa Inggris, tuh ada ECET dan lain-lain. Terus dan kalian misalkan ya tadi kata Kak Pinpe, kalau kalian minatnya ke arah olahraga sama seni, itu tenang aja, jangan khawatir guys. Kalian juga mungkin kayak kalian mikirnya di SMA itu kan ada ekskul, tapi di kuliah ada ekskul nggak sih? Nah, kalian bisa menyalurkan bakat kalian itu komunitas yang ada gitu, karena di MP sendiri tuh banyak banget komunitasnya. Ada komunitas olahraganya tuh ada bulu tangkis, terus futsal juga, terus nanti di keseniannya tuh ada nari, terus sekarang juga kalau nggak salah di fakultas juga ada lukis ya gitu. Jadi kalian gak usah khawatir nanti bakat kalian tersalurkan kayak gimana, karena nggak cuma tentang akademik doang, tapi non akademik tuh banyak banget kayak gitu. Mungkin itu aja Rizky Raffi yang bisa disampaikan atau menjadi closing statement gue. Thank you. Oke, makasih. Masya Allah. Terima kasih Kak Karin atas closing statementnya. Oke, keren banget closing statement serta apa ya penyampaian yang keren banget dari bintang tamu kita pada kali ini, yaitu ada Kak Binpe, Kak Ade maupun Kak Karin tadi yang telah menyampaikan juga tadi closing statementnya.
untuk para maba itu jangan khawatir buat kalian untuk ngembangin diri di MP tentunya buat kalian ngembangin apa ya ngembangin diri itu nggak berhenti gitu di SMA ataupun SMK, tapi ya itu bisa dilanjut di kuliah gitu. Nah, jadi jangan takut dari kalian untuk mengembangkan diri di jenjang di jenjang kuliah karena di mana benar tadi sedikit dari KAD juga tadi kayak kalau kalian lebih ingin memperdalam apa ya memperdalam keaktifan atau gimana itu boleh banget ikut organisasi kayak contohnya di Hima itu kita di MP itu kita ada Hima jadi kalau kalian ingin memperdalam tentang MP ataupun khususnya MP itu bisa kita perdalam dengan mengikuti Hima karena nantinya dengan Hima itu tentunya kita banyak banget gitu untuk eh, memperdalam juga di situ juga ada banyak organisasi lainnya maupun legis, eksekutif. Nah, itu banyak banget untuk kalian mengembangkan diri kalian. Mungkin dari Kak Raffi gimana? Ya, paling sama juga seperti yang Kak Rizky katakan tadi ya bener. Untuk terus mengembangkan potensi kalian, jangan sampai kalian pas udah keterima di MP tuh malah downgrade gitu ya apa namanya value kalian malah kalau bisa ketika kalian sudah diterima di MP khususnya buat para maba-maba Empers ya kalian bisa mengupgrade diri kalian terus-menerus gitu dengan mengikuti berbagai macam komunitas ataupun organisasi gitu ya seperti yang tadi Kak Rizky katakan kalau misalkan di MP itu cukup banyak komunitas gitu yang bisa dapat diikuti terutama dari tari terus juga ada futsal ataupun juga ada bulu tangkis. Terus juga di MP sendiri ada yang namanya dengan organisasi, baik itu eksekutif maupun legislatif. Kalau eksekutifnya kita sendiri di sini ada HIMA dan juga legislatifnya atau ada DPM atau Dewan Pengawas Mahasiswa yang mana kedua organisasi ini tuh saling bersinergi satu sama lain. Jadi kalian bisa bekerja sama untuk meningkatkan kualitas dari MP itu sendiri, kayak gitu, Rizky. Oke, mantap banget, Kak. Oke, mungkin nggak kerasa ya, Kak. Akhirnya kita udah sampai di penghujung podcast kita pada hari ini. Kira-kira kita ada apa lagi nih, Kak, kira-kira? Kayaknya mungkin udah ini juga ya, udah selesai nih kita bersama dengan bintang tamu kita yang super kece sekali, yang banyak banget cerita-ceritanya juga banyak banget hal-hal yang dapat kita ambil gitu ya dari cerita-ceritanya dari Kak Karin, Kak Pinpe ataupun Kak Ade. Oke, mungkin kita langsung ini aja ya Kak untuk terakhir kata. Mungkin untuk menutup ini saya ada pantun sedikit nih Kak. Mungkin tadi kita nggak buka dengan pantun, mungkin di akhir ini kalau dari gua mau pantun nih Kak. Nah kira-kira boleh nggak nih Kak? Boleh dong, boleh. Oke, oke. Pergi ke kebun petik mangga. Cakep, Mangga ranum enak rasanya. cakep, Bedah jurusan MP tuntaslah sudah. cakep. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di Yeay, M-Podcast selamat. berikutnya. Jangan lupa saksikan M-Podcast di IG Hima VIP UNJ. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.